Assalamualaikum, para pendengar jenius. Kita di bab 311-320. Selamat bersantai. Bab 311. Bab 311 peristiwa besar akan datang. Ada harimau ganas di depan mereka, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Ini adalah situasi di mana hanya kematian tertentu yang menunggu mereka. Para pejuang jiwa tempur yang perkasa ini tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari Jiang Chen, cengkeraman iblis. Kerumunan tidak bisa menahan nafas. Sebelum mereka datang ke Pulau Es, Jiang Chen telah terjebak dalam situasi di mana hanya kematian tertentu yang menunggu beberapa kali. Tapi, pada akhirnya, dia mampu bertahan dari ancaman itu, dan begitu mereka memasuki Pulau Es, situasinya benar-benar berubah. Dengan karakter Jiang Chen, dia tidak akan memberikan kesempatan apapun, seumur hidup bagi para pejuang jiwa tempur ini. Orang-orang di kerumunan semua menyaksikan pendekatan Jiang Chen, dia adalah pria yang galak dan brutal. Selanjutnya, Jiang Chen telah membuktikan reputasinya yang ganas ketika dia membantai prajurit inti ilahi yang tak terhitung jumlahnya di neraka-neraka. Bahkan orang-orang dari Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan terbunuh, apalagi yang tersisa. Pejuang jiwa tempur, saat menghadapi Jiang Chen, prajurit perkasa ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mari kita serang dia bersama. Kita semua adalah prajurit inti mortal awal sekarang, aku menolak untuk percaya bahwa dia bisa menentang tatanan surgawi. Tepat, mari kita serang dia bersama-sama. Karena kita semua berada di level kultivasi yang sama, dengan begitu banyak dari kita yang menyerangnya sendirian, kita seharusnya bisa membunuhnya. Silakan baca di Nyun Novel 0R. Dua prajurit jiwa tempur berteriak saat mata mereka memerah. Kata-kata mereka menyentuh para prajurit inti ilahi, terutama para murid inti dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang. Mereka semua bergabung untuk membunuh Jiang Chen. Dalam sekejap mata, lebih dari 40 prajurit telah berkumpul, dan mereka berdiri di seberang Jiang Chen dengan niat membunuh menyebar ke segala arah. Orang-orang ini akhirnya menyadari faktanya, hanya dengan bersatu menyerang Jiang Chen mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Karena mereka semua adalah prajurit inti mortal awal sekarang, tidak peduli seberapa kuat kemampuan Jiang Chen, tidak mungkin dia bisa mengalahkan begitu banyak prajurit yang bersatu dan perkasa. Murid inti dari Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan jelas membenci Jiang Chen sampai ke inti mereka. Lebih jauh lagi, mereka tahu satu hal, setelah semua pejuang jiwa tempur ini dibunuh oleh Jiang Chen, dengan karakternya, mereka akan menjadi target berikutnya. Setiap prajurit inti ilahi yang bergabung dengan pasukan memiliki pemikiran yang sama. Sebelum mereka memasuki Pulau Es, mereka telah berkumpul bersama dan menyerang Jiang Chen, dan permusuhan di antara mereka telah ditetapkan. Tidak ada cara untuk kembali selain berkumpul bersama sekali lagi. Hanya melalui persatuan mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jiang Chen, jika kamu tahu apa yang akan kamu hadapi, masih ada waktu bagimu untuk melarikan diri dari sini. Seorang pejuang jiwa tempur berteriak pada Jiang Chen. Situasi saat ini, mengapa Anda masih memakai ekspresi superior yang sama di wajah Anda? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan sekelompok orang ini, Anda dapat membunuh saya, Jiang Chen? Petik 2. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Jiang Chen melirik para prajurit. Setelah itu, dia menoleh ke seluruh prajurit yang berdiri di sebelahnya dan bertanya, apakah ada lagi yang ingin membunuhku? Saya akan memberi Anda kesempatan, menonjol sekarang. Petik 2. Jiang Chen tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang mencoba membunuhnya. Ketika sekelompok pria di depannya mengambil keputusan dan memutuskan untuk membunuh Jiang Chen, takdir mereka telah ditentukan. Jiang Chen selalu berperilaku kejam dan brutal di depan musuh-musuhnya, terutama karena dia tidak ingin meninggalkan potensi ancaman di masa depan. Keributan meletus di antara orang banyak, tetapi tidak ada yang berani menonjol. Para prajurit yang ingin membunuh Jiang Chen semuanya bersembunyi di antara orang banyak, dan tidak berani berbicara sepatah kata pun. Sebagian besar prajurit ini sebenarnya cukup pintar, dan mereka dapat dengan mudah mengetahui betapa kejamnya Jiang Chen. Menjadi musuh Jiang Chen jelas bukan keputusan yang bijak. Oleh karena itu, lebih baik bagi mereka untuk tetap rendah hati, dan tidak mempertaruhkan hidup mereka di sini. Tidak ada, Jiang Chen mengalihkan pandangannya kembali ke kelompok yang berdiri di hadapannya. Matanya begitu tajam sehingga menyebabkan kelompok itu merasa seolah-olah ada pisau yang menggores wajah mereka. Jiang Chen perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya. Pantulan dingin pedang itu tampak begitu menakutkan, seolah-olah bisa melahap jiwa orang-orang yang memandangnya. Ayo bunuh dia, prajurit jiwa tempur terkemuka melepaskan teriakan marah, dan dia menjadi orang pertama yang berubah menjadi jejak cahaya dan berlari menuju Jiang Chen. Kalian semua akan mati. Sudut mulut Jiang Chen naik ke atas, menyebabkan seringai acuh tak acuh muncul di wajahnya. Tubuhnya bergoyang, lalu dalam sekejap, 9 Jiang Chen yang identik muncul, langsung membingungkan lawan-lawannya. Setelah itu, jeritan sedih dan melengking bergema di seluruh kelompok lawan. Darah tumpah kemana-mana, dan anggota tubuh yang patah beterbangan kemana-mana. Jiang Chen bisa dilihat di mana-mana di antara kelompok lawan, dan dia bergerak sangat cepat sehingga dia tampak seperti hantu yang bisa muncul di mana saja, kapanpun. Lawannya bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Atau begini, mereka tidak tahu bagaimana Jiang Chen muncul di depan mereka, sebelum mereka mati. Uci, pedang panjang di tangan Jiang Chen seperti ular berbisa yang mematikan, dan kematian akan merenggut nyawa setiap kali menyerang, termasuk nyawa para pejuang jiwa tempur itu. Tak satu pun dari mereka mampu menahan bahkan hanya satu serangan dari Jiang Chen. Darah dan daging terbang di sekitar, dan orang banyak yang menonton ini dari sudut pandang penonton tidak bisa menahan rasa takut dari menelan mereka, hati. Pembantaian itu membuat wajah mereka pucat.
Hanya dalam waktu sekitar 30 detik, pemandangan itu menjadi sunyi senyap. Benar-benar sunyi, meskipun ada kerumunan dengan lebih dari 10.000 prajurit di sini, bahkan suara nafas pun tidak terdengar pada saat ini, itu sangat sunyi. Semua orang hanya menatap pemandangan neraka di depan mereka. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 40 prajurit telah sepenuhnya dibantai, tak satu pun dari mereka yang selamat. Tempat itu telah berubah menjadi genangan darah, dan bau darah yang menyengat terus-menerus memancar, menyebabkan mereka yang menciumnya merasa ingin muntah. 8 pejuang jiwa tempur, semua murid inti pedang segudang sekte dan klan Sangguan, serta prajurit inti ilahi lainnya, mereka semua mati. Darah menetes dari pedang panjang Jiang Chen, dan setiap kali setetes darah menyentuh tanah, itu terdengar seperti palu besar yang menghantam jiwa semua orang yang menonton. Tepat pada saat ini, cara Jiang Chen dipandang oleh orang banyak telah benar-benar berubah. Pemuda yang tampak polos itu adalah Raja Iblis yang benar-benar kejam. Dia bahkan tidak mengedipkan matanya saat dia membunuh para pejuang ini. Kejam, sangat kejam, dia bahkan tidak berkedip saat membunuh para prajurit. Saya pikir lebih baik jika kita menjaga jarak darinya di masa depan. Sumpah demi surga, aku tidak akan pernah menyinggung Raja Iblis ini, apapun yang terjadi. Setiap orang di antara kerumunan membuat keputusan, mereka akan menjaga jarak aman dari Jiang Chen, dan dalam keadaan apapun mereka tidak akan menjadi musuh Jiang Chen. Adegan yang baru saja mereka saksikan terlalu brutal. Mereka yang sebelumnya bergabung untuk menyerang Jiang Chen, tetapi tidak menonjol sekarang merasa sangat beruntung. Jika mereka tidak menahan diri untuk melompat keluar sekarang, mereka akan tergeletak di tanah, mati seperti orang-orang sebelumnya. Tidak ada yang hidup sekarang. Masih ada selusin pejuang jiwa tempur di gurun, termasuk Patua Lingsan dan Singa Emas, dan mereka semua memasang ekspresi terkejut yang sama. Mereka menatap Jiang Chen, dan hati mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar ketakutan. Pada saat yang sama, mereka merasa beruntung tidak menjadi musuh Jiang Chen. Jika memang demikian, nasib mereka tidak akan lebih baik daripada orang-orang yang terbaring di tanah ini. Meskipun budidaya Jiang Chen lebih lemah dari mereka, tapi saat terjebak di gurun ini, dia tak terkalahkan. Kuning besar, Jiang Chen perlahan menyingkirkan pedang panjang itu di tangannya, lalu dia berteriak pada Big Yellow. Big Yellow segera mengerti apa yang ingin Jiang Chen katakan padanya, dan dia segera berlari ke tubuh di tanah dengan kecepatan luar biasa, lalu dia mengambil semua cincin penyimpanan mereka, serta senjata tempur mereka. Ini sekali lagi membuat orang banyak cemburu. Kekayaan gabungan dari semua prajurit yang mati ini sangat besar, itu adalah angka astronomi. Selain itu, banyak harta yang terlihat dalam pelelangan dimenangkan oleh para pejuang ini, dan sekarang, semuanya milik Jiang Chen. Bagi Jiang Chen, tidak ada alasan untuk bernegosiasi dengan musuh-musuhnya, dan orang banyak hanya iri dengan jarahan yang didapatnya. Jika dia tidak mengambil semua kekayaan ini, orang banyak akan melakukannya untuknya, ini adalah kenyataan yang kejam. Chen kecil, jarahan kita kali ini sangat besar, jauh lebih banyak dari apa yang kita dapatkan di neraka Inferno. Senyum Big Yellow begitu lebar sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya. Ayo, mari kita lanjutkan lebih jauh ke Pulau Es. Jiang Chen tersenyum, dan bahkan tidak memperhatikan orang banyak. Dia mulai berjalan menuju bagian dalam gurun. Karena dia sebenarnya tidak ingin melawan negara adidaya ini, dia menyembunyikan identitas aslinya ketika dia datang ke Pulau Blissful, tetapi takdir telah mendorongnya ke dalam semua ini. Namun, Jiang Chen tidak takut sama sekali, situasi yang berbeda membutuhkan tindakan yang berbeda. Sebagai Saint terhebat di bawah langit, jalan Jiang Chen menuju puncak akan selalu dipenuhi dengan musuh yang kuat dan tekanan besar. Gelombang. Setelah Jiang Chen pergi, orang banyak akhirnya bernapas lega. Tekanan yang mereka rasakan ketika berdiri di area yang sama dengan Raja Iblis seperti Jiang Chen terlalu besar. Mereka yang ingin membunuh Jiang Chen benar-benar ingin menyatukan telapak tangan mereka dan melantunkan Amitabha, seolah-olah hidup mereka baru saja diselamatkan. Begitu banyak orang terbunuh, masalah ini akan menjadi besar. Seseorang berkata, benar, sebagian besar pejuang jiwa tempur itu memiliki latar belakang yang signifikan, terutama Sekte Pedang Segudang dan Klan Sangguan. Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu dengan mudah. Jiang Chen membunuh banyak pejuang hebat hari ini, dan konsekuensi untuk melakukannya akan jauh lebih serius dibandingkan dengan apa yang dia lakukan di neraka-neraka. Banyak perhatian, saya yakin negara adidaya di benua timur telah belajar tentang ini. Mungkin mereka sedang mengirim orang ke sini sekarang. Bahkan dinasti Martial Saint dan Istana Bela Diri mungkin datang ke sini. Jika mereka melihat apa yang kita lihat sekarang, Sekte Pedang Segudang dan Klan Sangguan pasti akan marah besar. Juga, negara adidaya dari provinsi kuat lainnya kemungkinan besar akan datang ke sini juga, dan tidak ada dari mereka yang akan membiarkan Jiang Chen lolos dengan mudah. Ini akan menyenangkan. Tepatnya, Jiang Chen akan menghadapi situasi di mana ada musuh di segala arah. Aku ingin tahu apakah dia menahan amarah semua negara adidaya ini. Semua orang yang hadir memiliki emosi yang campur aduk mengenai masalah ini. Hanya 1 atau 2 hari kemudian, semua negara adidaya akan mengirim orang-orang mereka ke pulau itu. Menurut pembukaan Pulau Es sebelumnya 100 tahun yang lalu, butuh 7 hari sebelum pintu masuk ditutup sepenuhnya, dan mereka yang masuk harus mencari jalan keluar baru sendiri. Di hari-hari berikutnya, semakin banyak pejuang hebat akan tiba di Pulau Es, dan pada saat itu, situasinya akan benar-benar menjadi kacau. Dengan kata lain, pertarungan antara Jiang Chen dan negara adidaya baru saja dimulai. Ayo pergi, kita harus melangkah lebih jauh ke Pulau Es ini, ayo cepat dan tinggalkan gurun ini, ayah sama sekali tidak merasa aman saat tinggal di sini. Kamu benar, kultivasi kami dibatasi, saya juga tidak merasa aman.
Begitu kita meninggalkan gurun ini, budidaya kita akan dikembalikan ke keadaan semula. Benar, juga, kita juga tidak bisa memindahkan mayat-mayat ini, tinggalkan saja di sini. Setelah Ger itu makan prajurit dari berbagai negara adidaya tiba, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Banyak orang melirik mayat-mayat yang berserakan sekitar. Setelah itu, mereka hanya berbalik dan terus berlari menuju bagian dalam gurun. Sebagai prajurit dari alam inti surgawi dan inti ilahi, mereka telah terbiasa terbang di sekitar, dan sudah lama sejak mereka harus melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Pembatasan budidaya mereka membuat mereka panik, dan mereka ingin meninggalkan gurun ini secepat mungkin, sehingga budidaya mereka dapat dipulihkan. Tanda pisah 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 tanda hubung. Bab 312. Bab 312 Pertigaan di jalan, 9 jalan. Provinsi Jian, Benua Timur. Di atas pegunungan, kabut putih terlihat melayang di mana-mana, membuatnya agak menyerupai surga. Di atas pegunungan, istana dan rumah dapat dilihat di mana-mana, dan energi yuan alami di sini sangat kaya. Jika seorang prajurit biasa diizinkan untuk berkultivasi di sini, budidayanya pasti akan meningkat secara signifikan. Miliknya terletak di jantung Provinsi Jian, tujuan impian bagi banyak pejuang, basis negara adidaya. Sekte Pedang Segudang. Tepat pada saat ini, di luar Sekte Pedang Segudang, beberapa prajurit yang membawa pedang panjang di punggung mereka terlihat. Pulau Es telah muncul kembali setelah 100 tahun. Ini rejeki kita. Kali ini, saya, Penatua Sekte akan membawa Anda semua ke pulau itu. Adapun berapa banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan, itu semua tergantung pada dirimu sendiri. Yang berdiri di depan para pejuang ini adalah seorang lelaki tua berjanggut putih dengan basis kultivasi yang sangat kuat yang tidak lebih lemah dari Master Blissful. Di antara kelompok prajurit yang berdiri di depannya, selain dari dua tetua sekte jiwa tempur dari Sekte Pedang Segudang, sisanya adalah murid jenius. Seorang pria dengan wajah tampan berdiri di depan, dan dia memegang kipas lipat di tangannya, dan tampak seperti berusia 20-an. Auranya, bagaimanapun, sangat kuat, dia sebenarnya adalah pejuang jiwa tempur. Seorang jenius seperti ini sangat langka di seluruh benua timur. Silakan baca di New Novel 0R. Segera setelah itu, pria tua berjanggut putih itu mengeluarkan pedang besar. Dalam sekejap, pedang itu melebar dan menjadi begitu besar sehingga seluruh kelompok yang terdiri dari lebih dari 10 prajurit bisa berdiri di atasnya. Setelah semua orang melangkah ke pedang, pedang itu segera mulai terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Menuju laut, ketika seorang prajurit jiwa tempur pertengahan mengendalikan pedang, hanya butuh 2-3 hari untuk mencapai lautan dari Provinsi Jian. Pada saat yang sama, adegan serupa terjadi di markas klan Sangguan. Ketika mereka mengetahui tentang kemunculan kembali Pulau Es, klan Sangguan segera mengirimkan sesepuh sekte mereka dan beberapa orang jenius untuk mencoba peruntungan mereka. Bahkan Martial Palace dan Martial Saint Dynasty mengirim orang-orang mereka. Badai yang dibawa oleh kemunculan Pulau Es itu luar biasa. Tidak ada negara adidaya yang mau melepaskan kesempatan langka ini. Dan mereka bukan satu-satunya, semua negara adidaya, serta prajurit jahat mulai bergegas menuju Pulau Es setelah mendengar berita itu. Saat ini, lautan menjadi sangat ramai. Banyak prajurit yang kuat bergegas menuju pusat lautan, dan banyak prajurit yang tinggal lebih dekat ke laut telah tiba. Pulau Es telah menarik banyak prajurit, terutama para jenius dari generasi muda. Karena kemampuan dan status jenius mereka, mereka semua sangat sombong, dan mereka semua memiliki takdir yang hebat. Oleh karena itu, mereka ingin memasuki Pulau Es dengan takdir mereka, dan mencoba untuk mendapatkan takdir yang lebih besar. Meskipun demikian, mereka mungkin menjadi bintang baru berikutnya. Setiap prajurit masih ingat, Kaisar Dinasti Martial Saint saat ini telah meningkat secara signifikan setelah kembali dari Pulau Es, dan dia akhirnya menjadi prajurit Raja Tempur. Tepat pada saat ini, di dalam Pulau Es, gurun menutupi area yang sangat luas. Jiang Chen dan kelompoknya adalah yang tercepat di antara para prajurit yang hadir, jadi mereka berada di posisi terdepan saat ini. Wahahaha, hari yang menyenangkan. Kami tidak hanya membunuh semua bajingan tua itu, kami juga mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Dia dalam suasana hati yang sangat gembira. Chen kecil, aku tidak pernah mengira kamu adalah pria yang brutal, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Tapi, yang lebih mengejutkan saya adalah, saya tidak pernah berpikir bahwa seorang jenius yang brilian akan ada di benua timur. Namong Wentian berkata sambil menghela nafas. Chen kecil selalu berperilaku brutal di depan musuh-musuhnya. Anda harus tahu ini, mereka semua adalah musuh kita, dan jika posisi kita terbalik, dan kitalah yang ditangkap oleh mereka. Saya tidak berpikir nasib kita akan lebih baik dari mereka. Han Yan dengan santai mengangkat bahunya dengan ekspresi riang di wajahnya. Beginilah cara dunia kultivasi bekerja, yang kuat memangsa yang lemah. Dan ketika musuh begitu bertekad untuk membunuh Anda, jika Anda memperlakukan mereka dengan belas kasihan, itu tidak akan berbeda dengan menggali lubang untuk diri sendiri. Kakanan, barusan kamu bilang kamu tidak berpikir jenius yang brilian akan ada di benua timur, kamu bukan dari benua timur. Jiang Chen sedikit terkejut, dia berbalik dan bertanya pada Namong Wentian. Betul sekali, Chen kecil, saudara Yan, meskipun kita belum lama saling kenal, saya merasa kami sangat mirip. Selanjutnya, Little Chen telah menyelamatkan hidup saya, jadi saya tidak ingin menyembunyikan apapun dari Anda.
Saya sebenarnya berasal dari benua selatan, dan saya berkeliling untuk melihat dunia, tetapi sepertinya saya pergi terlalu jauh dan mencapai benua timur. Sial, saya sangat tidak beruntung saat itu. Tepat setelah saya tiba di benua timur, saya menabrak binatang buas yang bisa melahap jiwa. Meskipun ayah membunuhnya dengan mencabik-cabiknya, aku masih diracuni olehnya. Racun itu terus-menerus melahap jiwaku setiap hari, dan aku mencoba banyak hal untuk menghilangkannya, tapi aku tidak bisa. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan lain selain datang ke Blissful Manor untuk mencari pil yang bisa menyembuhkan jiwa saya. Tentu saja, pil jiwa biasa itu tidak berguna bagiku, tidak mungkin mereka bisa menyingkirkan racun buas itu. Tapi, Chen kecil, kamu benar-benar luar biasa. Pil pemulihan 9 jiwa yang Anda buat akhirnya membuat saya pulih sepenuhnya. Namong Wentian menjelaskan, Jiang Chen dan Han Yan hanya bisa menghela nafas. Mereka tidak menyangka orang ini datang dari benua selatan. Setelah mendengarkan penjelasan Namong Wentian, Jiang Chen dan Han Yan akhirnya mengerti mengapa dia ingin menggunakan 9 air suci surya sebagai ganti dari pil pemulihan 9 jiwa. Itu semua karena dia diracun. The Soul Devouring Barbaric Beast adalah binatang iblis yang menakutkan. Mereka tinggal di tempat gelap, dan dilahirkan dengan kemampuan serangan siluman dan menyelinap yang luar biasa. Populasi mereka sangat rendah, tetapi mereka semua memiliki kemampuan ofensif yang luar biasa, dan serangan mereka sebagian besar ditujukan pada jiwa. Dengan melahap jiwa, mereka bisa membuat diri mereka lebih kuat. Jika ada prajurit biasa yang diserang oleh binatang pemakan jiwa, konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Sejujurnya, pertemuan Namong Wentian dengan Jiang Chen adalah karena keberuntungannya. Brengsek, jarak antara benua selatan dan benua timur tidaklah kecil. Dengan kecepatanmu, kamu seharusnya menghabiskan cukup banyak waktu bepergian ke sini, kan? Big Yellow memandang Namong Wentian dan bertanya. Saya suka petualangan, saya butuh lebih dari 1 tahun untuk mencapai benua timur, dari benua selatan. Itu bukan perjalanan yang membosankan, dan banyak yang saya lalui. Setelah kita memiliki waktu luang, saya akan memberitahu Anda tentang apa yang saya lihat di sepanjang jalan. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, ketika saya meninggalkan benua selatan, saya hanya seorang prajurit inti ilahi awal, tetapi sekarang, saya adalah seorang prajurit inti ilahi puncak, dan saya akan segera dapat menerobos ke alam jiwa tempur. Hehe, Namong Wentian berkata dengan nada narsis. Apaan? Han Yan melirik Namong Wentian, tidak yakin harus berkata apa. Dengan bakat broternan, itu sangat normal. Jiang Chen berkata sambil menganggukkan kepalanya. Dari benua selatan ke benua timur, jaraknya memang sangat jauh, karena melibatkan 2 benua besar. Tidak sulit membayangkan berapa banyak bahaya yang harus dihadapi Namong Wentian di sepanjang jalannya. Tapi, hanya dengan terus-menerus menghadapi tantangan dan risiko sambil menyelesaikannya, seorang pejuang dapat tumbuh dengan cepat. Selanjutnya, bakat Namong Wentian tidak kalah dengan orang lain. Setelah terus-menerus mengalami situasi yang berbeda selama lebih dari setahun, itu sangat normal baginya untuk memiliki kemajuan seperti itu. Kakak Nan, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak 9 air suci surya? Han Yan bertanya, begitu banyak pantatku, ayah hanya punya 8 tetes 9 air suci surya. Saya mengkonsumsi 1 tetes beberapa waktu lalu, 3 tetes untuk ditukar dengan pil pemulihan 9 jiwa, dan pohon lainnya jatuh sebagai hadiah untuk Master Blissful, saya hanya memiliki 1 tetes terakhir sekarang, Namong Wentian berkata dengan muram. Namong Wentian tidak memberitahu mereka di mana dia mendapatkan 9 air suci surya, jadi Jiang Chen dan Han Yan tidak mengejarnya untuk mendapatkan jawaban. Mereka juga tidak bertanya tentang latar belakang Namong Wentian di benua selatan. Bagi mereka, memiliki saudara dan teman seperti ini sudah lebih dari cukup. Jika dia mau, dia akan memberitahu mereka. Jika tidak, tidak ada gunanya memaksanya untuk menjawab. Kelompok itu terus berlari ke depan, dan bahkan dengan kecepatan mereka, ketika mereka akhirnya meninggalkan gurun, 2 jam telah berlalu. Konsep siang dan malam tidak ada di dalam pulau es, dan juga tidak ada matahari dan bulan. Seluruh pulau tampak sunyi dan tenang, dan itu tidak berbahaya dan brutal seperti neraka-neraka. Lingkungannya biasa saja, cahayanya biasa saja, semuanya tampak agak membosankan. Wahaha, kultivasiku akhirnya pulih. Memang benar, begitu kita meninggalkan gurun, kekuatan misterius itu akan menghilang dengan sendirinya. Kultivasi saya telah dipulihkan juga, perasaan memiliki basis kultivasi saya sangat bagus. Pembatasan membuatku sulit bernapas sekarang, jadi kita sekarang dapat dianggap telah memasuki bagian sebenarnya dari pulau es. Apa yang menanti kita sekarang adalah harta yang tak ada habisnya. Setelah meninggalkan gurun, orang banyak mulai berteriak dengan penuh semangat. Seperti yang diharapkan semua orang, kekuatan kuno dan misterius hanya ada di gurun. Begitu mereka meninggalkan tempat itu akan benar-benar hilang, dan kultivasi mereka akan kembali normal. Setelah meninggalkan padang pasir, sebuah bidang datar muncul di depan mereka. Itu tampak seperti ladang biasa lainnya, dan tidak ada harta di depan mereka sekarang. Ayo kita coba terbang menuju ujung padang datar ini, aku yakin kita akan menemukan harta karun di sana. Seseorang berkata, tepat pada saat ini, banyak orang melirik Jiang Chen yang terbang di depan mereka. Sebelum memasuki pulau es, Jiang Chen dikelilingi oleh musuh, dan berada dalam beberapa situasi kematian tertentu. Tapi, Jiang Chen secara pribadi telah membunuh semua musuhnya di padang pasir. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir lagi akan diserang oleh musuhnya. Adapun prajurit jiwa tempur lainnya, tidak ada dari mereka yang memiliki masalah dengan Jiang Chen. Jika mereka melakukannya, mereka akan menyerangnya sebelumnya.
Dan untuk para prajurit inti ilahi yang sebelumnya ingin membunuh Jiang Chen, mereka tidak berani mencobanya lagi. Kultivasi mereka memang telah dipulihkan, tetapi, begitu juga dengan Jiang Chen. Lebih dari 10.000 prajurit tersebar di lokasi yang berbeda, dan mereka semua bergegas menuju ujung dataran ini pada saat yang bersamaan. Tapi, kali ini, mereka semua terbang, tidak ada lagi berjalan. Beberapa menit, orang banyak mencapai ujung lapangan biasa. Kabut putih tiba-tiba muncul di depan mereka, dan ketika mereka mendekati kabut, mereka menemukan ada 9 jalan di depan mereka. Setiap jalan muncul entah dari mana, dan tampak ilusi, dan tidak ada satupun yang tampak nyata. Kenapa ada begitu banyak jalan? Bagaimana kita akan memilih mana yang akan diambil? Kita harus ekstra hati-hati. Meskipun pulau es ini adalah harta yang sangat besar, saya yakin itu juga penuh dengan bahaya besar. Beberapa jalan harus mengarah ke harta yang nyata, dan beberapa harus mengarah ke bahaya besar. Dengan tepat, kita lihat saja, sebaiknya jangan terlalu impulsif. Jika kita memasuki situasi berbahaya, hidup kita akan terbuang sia-sia. Kerumunan segera berhenti terbang. Semua orang menatap persimpangan jalan, 9 jalur di depan mereka. Mereka tidak tahu jalan mana yang harus mereka pilih. Kekuatan misterius yang telah menekan kultivasi mereka di gurun telah memberitahu mereka satu hal. Pulau es ini adalah tempat yang luar biasa, dan seperti biasa, risiko dan peluang datang bersamaan. Ketika ada peluang besar, bahaya besar biasanya akan mengintai di dekatnya. N01 ingin mempertaruhkan hidup mereka untuk apa-apa. Oleh karena itu, mereka harus sangat berhati-hati dalam memilih jalan mana yang harus mereka ambil. Kabut putih melayang di sekitar 9 jalur. Segalanya tampak sepi dan tenang, tetapi orang banyak merasakan perasaan ngeri saat melihat 9 jalur dan kabut putih. Bab 313. Bab 313 Kematian Selektif. Chen kecil, ada 9 jalan di depan kita, bagaimana kita akan memilih? Han Yan menoleh ke Jiang Chen dan bertanya. Citra Han Yan tentang kemahakuasaan Jiang Chen berakar kuat di benaknya, itulah sebabnya setiap kali mereka menghadapi situasi dengan banyak variabel, Han Yan hanya akan meminta pendapat Jiang Chen. Apapun bisa terjadi dalam situasi seperti ini yang memiliki banyak variabel. Setiap jalan dapat membawa kita ke apapun. Mari kita tunggu dan lihat. Jiang Chen menjawab sambil menatap ke 9 jalan, dengan hati-hati memeriksa masing-masing. Tapi, dia tidak bisa membedakan mereka. Kenapa kamu kehilangan kepalamu? Saya yakin ada orang lain yang lebih gugup dari kita, biarkan orang yang tidak sabar itu masuk dulu. Namong Wentian menyilangkan tangannya di depan dadanya. Ekspresinya tenang, silakan baca di Nyun Novel 0R, waktu berlalu, dan kerumunan orang berdiri di depan 9 jalur. Tak satu pun dari mereka berani melakukan langkah pertama, tetapi, sepertinya mereka semakin tak kenal lelah. Seperti yang dikatakan Namong Wentian, beberapa orang mulai tidak sabar. Saya tidak melihat perbedaan dalam 9 jalur ini, dan karena Anda semua pengecut, saya akan menjadi orang pertama yang melanjutkan. Saya memilih jalan tengah. Tepat pada saat ini, seorang pria muda yang tampak berusia 20-an menonjol. Dia adalah seorang murid jenius dari benua timur, dan dia adalah seorang prajurit inti ilahi awal di usia muda ini, yang membuatnya merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Semua anak muda suka berpetualang. Oleh karena itu, pemuda ini menjadi orang pertama yang berjalan di salah satu jalan tersebut. Dia langsung melangkah ke jalan tengah dengan langkah yang kuat. Astaga, dalam sekejap mata, setelah pemuda itu melangkah ke jalan tengah, sepertinya dia dipengaruhi oleh semacam kekuatan dimensi. Tubuhnya bergetar sedikit, tetapi segera stabil. Setelah itu, dia berbalik ke arah orang banyak dan mulai tertawa. Lihat, tidak ada hal buruk yang terjadi. Ayah akan masuk sekarang. Pemuda itu berbalik dan terus berjalan lebih jauh ke jalan setapak, lalu tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Tidak ada yang terjadi padanya. Baiklah, saya akan memilih jalan tengah juga. Melihat bahwa tidak ada yang terjadi pada pemuda itu, orang-orang lainnya tidak ingin membuang waktu lagi. Semua orang mengerti satu fakta, orang pertama yang masuk mungkin orang pertama yang mendapatkan harta karun. Pada saat ini, sekitar 8 orang berlari menuju jalan tengah bersama-sama. Hanya dalam sepersekian detik, orang-orang ini mencapai jalan tengah. Tapi, sesuatu tiba-tiba terjadi. Ark, beberapa jeritan menyedihkan bergema. Di bawah tatapan ketakutan dari kerumunan, 6 pria dari kelompok yang baru saja masuk meledak seperti balon, langsung berubah menjadi kabut darah. Setelah itu, kabut berdarah menghilang begitu saja. Apa? Banyak orang berteriak ketakutan pada saat bersamaan. Mereka yang berada tepat di belakang rombongan yang baru saja masuk itu langsung berhenti bergerak, tertegun dan ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi. Adegan itu sangat menakutkan, jalurnya masih terlihat normal, dan tidak ada yang aneh muncul, tetapi mereka yang memasuki jalur itu terbunuh begitu saja tanpa alasan. Yang lebih membingungkan adalah, total ada 8 pendekar yang melangkah ke jalan setapak, 6 di antaranya tewas, tetapi kedua pemuda itu tidak terluka sama sekali. Saat ini, ekspresi kedua pemuda itu berubah menjadi sangat jelek. Tubuh mereka berlumuran darah para pejuang yang baru saja meninggal. 6 orang baru saja meninggal tanpa tanda-tanda sebelumnya. Tapi, tidak ada yang terjadi pada keduanya. Ini adalah situasi aneh yang benar-benar membuat mereka takut. Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa 6 dari mereka mati, tetapi keduanya tidak? Apa yang sedang terjadi? Ini menakutkan. Tidak ada yang bisa tetap tenang lebih lama lagi. Situasinya telah mengejutkan setiap orang yang hadir. Akhirnya, kedua pemuda itu terbangun dari keterkejutannya.
Keduanya saling berpandangan, lalu mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku tahu itu. Harta karun Pulau Es disiapkan untuk mereka yang memiliki takdir besar. Mereka yang memiliki takdir lemah tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Kita masuk, dan masih hidup, artinya kita ini laki-laki dengan takdir yang besar. Hahaha. Kedua pria itu sangat senang. Mereka segera berbalik dan terus berjalan ke depan, segera menghilang dari pandangan orang banyak. Ini aneh, aku tidak percaya, pasti ada yang salah dengan jalan ini. Biarkan saya mencoba jalan lain, saya memilih jalan pertama. Seorang lelaki tua berusia 50-an mulai berjalan menuju jalan pertama, tetapi berhenti ketika dia tiba di depan jalan setapak. Dari keringat di wajahnya, orang bisa dengan mudah mengetahui betapa paniknya dia. Lagi pula, beberapa orang baru saja meninggal di jalan lain, jadi dia berbohong jika dia mengatakan dia tidak sedikit panik. Persetan, aku tidak peduli lagi. Orang tua itu menggertakkan giginya. Tidak mudah baginya untuk datang ke sini, jadi dia tidak bisa begitu saja kembali dengan tangan kosong. Orang tua itu maju selangkah dan melangkah ke jalan pertama. Haha, lihat, sudah kubilang, ada yang salah dengan jalan itu, tidak ada yang buruk, Ark. Tanda seru petik 2, pria tua itu menjadi sangat bersemangat, tetapi pada detik berikutnya, jeritan yang menyedihkan keluar dari mulutnya, seperti pria-pria sebelumnya. Dalam sekejap, tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah, lalu menghilang entah kemana, sama seperti yang lain. Dengan ini, orang banyak sangat ketakutan. Mereka melihat 9 jalan di depan mereka seolah-olah mereka sedang melihat jalan kematian. Cara orang-orang itu meninggal benar-benar aneh, mereka mati begitu saja tanpa alasan sama sekali. Sial, ini benar-benar menakutkan, bagaimana ini bisa terjadi? Ini mengerikan, ke-9 jalur memiliki masalah aman. Kita bisa mati kapan saja. Kerumunan itu ketakutan, dan hanya sedikit yang bisa tetap tenang. Keinginan mereka untuk berburu harta karun sudah berkurang. Tidak peduli betapa berharganya harta itu, tidak ada yang bisa menandingi pentingnya hidup mereka sendiri. Sekitar 10 pejuang jiwa tempur berdiri di depan dengan kerutan di wajah mereka. Mereka juga memiliki banyak keraguan tentang jalan mana yang harus mereka pilih. Segera, salah satu mata prajurit jiwa tempur menyala. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan godaan harta karun, jadi dia akhirnya memilih jalan dan mulai berjalan ke arah itu. Mereka yang mati terlalu lemah. Setelah mengatakan itu, segera melangkah ke jalan yang telah dia pilih. Tepat setelah dia melangkah ke jalan setapak, semua orang bisa melihat ekspresi ketakutan muncul di wajahnya, dan dia dengan gelisah berjuang untuk keluar dari jalan setapak. Tapi, dia sudah selesai, ledakan. Sebuah ledakan terdengar. Tubuh prajurit jiwa tempur meledak hanya dalam hitungan detik, dan berubah menjadi kabut berdarah yang melayang di sekitar tempat itu. Bahkan seorang pejuang jiwa tempur mati, siapa lagi yang berani melangkah ke jalan? Itu dia, ini adalah jalan menuju kematian, dan kita tidak punya cara untuk masuk. Benarkah seperti yang dikatakan pemuda itu, mereka bisa masuk karena mereka laki-laki dengan takdir yang besar? Kepanikan melanda pikiran hampir semua orang. Sedikit yang mampu tetap tenang menghadapi situasi seperti itu. Singa emas mengerutkan alisnya, seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu. Dia melemparkan pandangannya ke seorang pria muda tidak jauh darinya. Pemuda itu hanya berada di puncak alam inti surgawi, dan sepertinya dia masih ketakutan dengan apa yang dia lihat, karena wajahnya pucat. Menepuk, singa emas meraih bahu pemuda itu dan berkata, pergilah. Senior, tolong selamatkan hidupku, aku tidak ingin mati sekarang. Pria muda itu hampir mengencingi celananya, dan dia berulang kali mengutuk singa emas dalam hati. Begitu banyak prajurit yang mati, jadi mengirimnya masuk sama saja dengan membunuhnya. Ia juga tidak menyangka dirinya adalah pria dengan takdir yang besar. Pergi saja, kamu mungkin bisa bertahan. Dengan kekuatan yang luar biasa, singa emas melemparkan pemuda itu ke salah satu jalan setapak seolah-olah sedang melempar layang-layang. Jeritan menyedihkan segera keluar dari mulut pemuda itu, dan wajahnya memerah. Kekuatan seorang pejuang jiwa tempur bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Celepuk, pantat pemuda itu bertabrakan dengan pintu masuk jalan setapak. Dia sangat ketakutan, dan tubuhnya gemetar hebat. Matanya terpejam, dan celananya basah, dia benar-benar kesal karena takut. 1 menit berlalu, dan pemuda itu tidak meledak menjadi kabut darah. Perlahan, dia membuka matanya dan menemukan dia sedang duduk di jalan setapak, dan dia tidak mati. Tanpa ragu, dia melompat dari tempatnya duduk, dan berdiri tegak. Wahaha, ayah masih hidup, ayah adalah seorang pria dengan takdir yang besar juga. Pemuda itu sangat bersemangat, dia masih hidup. Segera, dia berbalik ke singa emas dan membungkuk. Setelah itu, dia berjalan lebih jauh di sepanjang jalan. Apa yang terjadi? Mengapa beberapa pria meninggal, sementara yang lain tidak? Ini adalah misteri terbesar yang terjadi di benak orang-orang yang berada di tengah keramaian, sebuah misteri yang sulit dipecahkan oleh semua orang. Chen kecil, apakah kamu tahu alasan di balik ini? Han Yan bertanya. Saya mengerti sekarang, jalur-jalur ini sebenarnya semua sama, tetapi mereka memiliki proses selektif. Sudahkah Anda menyadarinya sekarang? Mereka yang selamat semuanya laki-laki muda, dan mereka yang mati dalam sekejap semuanya sudah tua. Artinya, hanya mereka yang berada dalam rentang usia tertentu yang bisa masuk tanpa terluka. Adapun mereka yang lebih tua, begitu mereka melangkah ke jalan, mereka akan segera dibunuh. Jiang Chen tidak merendahkan suaranya, jadi semua orang bisa mendengar apa yang dia katakan. Apa yang dikatakan saudara Jiang Chen benar. Jika tebakan saya benar, mereka yang berusia di bawah 30 tahun akan dapat masuk.
Adapun mereka yang berusia di atas 30, sepertinya kita tidak ditakdirkan untuk mendapatkan harta apapun, Singa Emas berkata dengan nada tertekan. Semua prajurit jiwa tempur merasa sedikit tertekan saat ini. Semuanya jelas berusia lebih dari 30 tahun. Haha, sekarang aku mengerti. Ini dibuat hanya untuk yang muda. Kalian semua terlalu tua, dan tidak memiliki banyak potensi, jadi keberuntungan Pulau Es ini bukan untukmu. Seorang pria muda tertawa terbahak-bahak, lalu dia terbang menuju salah satu jalan, segera menghilang dari pandangan semua orang. Memang, tidak ada hal buruk yang terjadi padanya. Mungkin tidak terbatas pada mereka yang berusia di bawah 30 tahun, saya berusia 31 tahun ini, jadi saya mungkin bisa masuk juga. Mengapa Anda tidak mencobanya? Baiklah, aku akan mencobanya sekarang. Pria itu berjalan lurus ke depan ke salah satu jalan setapak. Dia benar-benar percaya diri, dan berpikir dia masih muda, karena dia baru berusia 31 tahun. Tapi sayang sekali, dia baru menyadari kesalahannya saat melangkah ke jalan setapak. Setelah pria itu meledak menjadi kabut darah, orang banyak akhirnya mengerti aturannya. Banyak orang menjadi putus asa. Tapi, untuk anak-anak muda itu, mereka sangat bersemangat. Pulau Es tidak menyambut siapapun, itu hanya menyambut mereka yang berasal dari generasi muda. Dengan ini, persaingan segera menjadi kurang tegang. Melihat semua pria muda di bawah 30 tahun yang melangkah ke jalan setapak, bibir Han Yan dan Namong Wentian melengkung ke atas pada saat yang bersamaan. Hehe, melawan generasi muda pasti menyenangkan. Chen kecil, ayo pergi bersama. Namong Wentian menoleh ke Jiang Chen dan berkata. Namun, Jiang Chen di sisi lain mengerutkan kening. Menurut usia tubuhnya, dia baru berusia 16 tahun sekarang, bahkan belum 17 tahun. Tapi, untuk jiwanya, dia adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Jika ini dihitung sebagai usia sebenarnya, dia akan meledak dalam sekejap. Situasi ini menyebabkan Jiang Chen bingung. Tidak akan menyenangkan jika benar-benar dinilai dari usia jiwa seseorang. Bab 314. Bab 314 Golem Batu. Persetan dengan neneknya. Sepertinya kita memang membuang-buang waktu dengan datang ke sini. Patua Lingsan berkata dengan nada muram. Kami, sebagai kultivator nakal, bahkan tidak memiliki junior yang berbakat. Jika kita melakukannya, kita masih bisa membiarkan junior masuk dan mencoba peruntungan mereka. Prajurit jiwa tempur lainnya berkata, ayah akan menemukan diriku sebagai murid jenius setelah meninggalkan tempat ini. Ini terlalu menyedihkan, Singa Emas bahkan lebih tertekan daripada yang lain. Pulau Es telah muncul kembali, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah menatapnya, tidak ada yang lain. Prajurit perkasa dari negara adidaya itu lebih baik darinya, dan meskipun mereka juga tidak bisa memasuki tempat itu, mereka masih bisa membawa yang dari generasi muda dan membiarkan mereka masuk. Silakan baca di New Novel 0 / Q. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba tiba di depan semua orang. Itu tidak lain adalah Guru Blissful. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda tidak melangkah lebih jauh? Juga, siapa yang membunuh semua orang di gurun itu? Master Blissful memandang Singa Emas dan prajurit lainnya dan bertanya. Aku membunuh mereka semua, Jiang Chen menjawab pertanyaan Guru Blissful. Baru sekarang Master Blissful memperhatikan Jiang Chen dan yang lainnya dalam kelompoknya. Ekspresinya sedikit berubah saat mengingat adegan brutal yang ditinggalkan di gurun. Dipahami, Master Blissful menghela nafas sambil menganggukkan kepalanya. Dia tahu apa yang terjadi antara Jiang Chen dan semua prajurit perkasa itu, dan ketika berpikir tentang bagaimana kultivasi setiap orang dibatasi saat memasuki padang pasir, tidaklah sulit bagi Guru Blissful untuk memahami apa yang terjadi. Meski begitu, Master Blissful tetap mengagumi keberanian Jiang Chen. Karena, bahkan baginya, kekuatan super seperti Sekte Pedang Segudang dan Klan Sangguan bukanlah seseorang yang ingin dia sakiti sama sekali. Mengapa Guru Blissful hanya ada di sini sekarang? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mengalami beberapa masalah di dasar lautan, dan saya tidak menyangka Pulau Es akan muncul kembali. Adapun kalian semua, mengapa kalian masih di sini? Master Blissful melemparkan pandangannya ke 9 jalan, dan mau tidak mau bertanya. Tuan Blissful, kami tidak bisa masuk, bahkan Anda pun tidak bisa masuk. Jalur ini benar-benar aneh, hanya mereka yang berusia di bawah 30 tahun yang boleh masuk. Mereka yang lebih tua dari 30 akan mati segera setelah melangkah ke jalan. Patua Lingsan berkata dengan senyum di wajahnya. Apa? Ekspresi Guru Blissful berubah. Tuan Blissful, apa yang dikatakan Patua Lingsan benar? Inilah yang kami temukan. Namong Wentian berkata, mendengar fakta kejam itu, Guru Blissful tercengang di tempat. Detik berikutnya, dia benar-benar bisa melihat bahwa semua orang yang melangkah ke jalan setapak semuanya adalah anak muda. Akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan dua kata keluar dari mulutnya, persetan. Tanda seru petik 2, mengenai kebanyakan pria, situasi ini memang membuat mereka terdiam. Harta karun itu tepat di depan mereka, tetapi mereka hanya bisa menatapnya. Sangat sulit untuk menjelaskan perasaan itu. Ini adalah takdir. Ketika Kaisar saat ini memasuki Pulau Es, saya yakin dia baru berusia 20 tahun. Tapi, sayangnya, Pulau Es hanya muncul sekali setiap 100 tahun, kita hanya bisa menyalahkan fakta bahwa kita tidak dilahirkan pada waktu yang tepat. Untuk saat ini, yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencari cara untuk meninggalkan pulau ini di tempat lain. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa menemukan beberapa harta karun di sepanjang jalan kita. Kata Singa Emas, meskipun semua prajurit berusia 30 tahun ke atas ini merasa sangat tertekan, ini adalah fakta yang harus mereka terima.
Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan aturan dan bunuh diri dengan melangkah ke jalan. Chen kecil, jangan tunda lagi, kita harus cepat masuk. Namong Wentian benar-benar tidak sabar. Jiang Chen sekali lagi mengerutkan alisnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup ini, dia merasa tidak pasti. Chen kecil, ada apa denganmu? Han Yan akhirnya bisa melihat ekspresi jelek di wajah Jiang Chen. Tidak ada apa-apa, Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Jika tidak ada, ayo cepat masuk. Big Yellow juga tidak sabar. Hei Big Yellow, berapa umur anjingmu? Jangan sampai dirimu terbunuh. Namong Wentian menoleh ke Big Yellow Dog dan berkata, Enyah, Anda anjing tua, sial, ayah adalah makhluk yang perkasa dan tangguh. Saya masih muda, bagaimana saya bisa berusia lebih dari 30 tahun? Tanda seru petik 2, Big Yellow memamerkan giginya dan melirik Namong Wentian dengan marah. Jiang Chen tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat ini, tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa melepaskan kesempatan langka di depannya. Lebih jauh lagi, dia benar-benar bisa merasakan sesuatu yang memanggilnya di dalam pulau es ini. Ayo pergi, Jiang Chen menggertakkan giginya, dia harus melakukannya apapun yang terjadi. Jalan mana yang harus kita pilih? Han Yan bertanya. Siapapun dari mereka, ini tidak akan menjadi perjalanan yang damai tidak peduli jalan mana yang kita pilih. Jiang Chen hanya melemparkan pandangannya ke jalan keempat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai berjalan ke arahnya dengan langkah kuat. Guru Blissful, kami pergi sekarang. Jika saya menemukan beberapa harta yang baik, saya akan berbagi sebagian dengan Anda ketika saya kembali. Namong Wentian mulai tertawa, dan dia adalah orang pertama yang melangkah ke jalan setapak. Dia seusia dengan Han Yan, sekitar 20 tahun ini. Oleh karena itu, dia tidak memiliki masalah untuk melangkah lebih jauh. Dalam sekejap mata, Han Yan, Big Yellow, dan Namong Wentian telah melangkah ke jalan setapak. Jiang Chen sekali lagi mengambil napas dalam-dalam, lalu dia akhirnya mengambil langkah besar dan melangkah ke jalan setapak juga. Dalam sekejap, dia bisa merasakan jiwanya gemetar, yang mengejutkan Jiang Chen. Tapi untungnya, getaran itu hanya berlangsung sesaat, dan situasi Jiang Chen segera stabil. Gelombang Jiang Chen menghela nafas lega. Akhirnya dia bisa santai. Sial, aku beruntung itu hanya dipilih berdasarkan usia tubuh, dan tidak menyentuh jiwaku. Jika itu menyentuh jiwaku, dengan jiwa tua milenium ayah, aku akan langsung mati. Jiang Chen dalam hati merasa sangat beruntung. Chen kecil, kenapa aku bisa merasakan ada yang salah dengan emosimu? Han Yan dengan penasaran bertanya. Setelah bersama Jiang Chen begitu lama, Jiang Chen selalu tetap tenang tidak peduli apa yang dia hadapi. Tidak peduli seberapa kecil rintangannya, seberapa berbahaya situasinya. Tidak sekalipun Jiang Chen mengalami fluktuasi emosi yang begitu besar. Tidak ada, aku hanya memikirkan hal lain sekarang. Ayo pergi, saya tidak berpikir jalan di depan kita akan aman, lebih baik kita ekstra hati-hati. Jiang Chen mengingatkan semua orang. Mengolah keterampilan derivasi jiwa hebat telah memberinya indera yang luar biasa, dia bisa secara akurat merasakan keanehan pulau es ini. Tapi, bahaya besar selalu disertai dengan peluang besar. Untuk mendapatkan harta yang luar biasa, mereka harus siap menghadapi bahaya yang menunggu. Baik, Han Yan dan Namong Wentian keduanya mengangguk. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan dengan kultivasi mereka yang kuat, mereka harus ekstra hati-hati. Pulau es ini dipenuhi dengan banyak hal aneh, dan jalan yang mereka lalui sekarang bahkan telah membunuh seorang pejuang jiwa tempur. Tidak sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika kekuatan penghancur diterapkan pada mereka. Mereka juga akan terbunuh dalam sekejap. Ketuk, ketuk, jalan itu benar-benar sepi, dan keheningan memenuhi perjalanan mereka. Satu-satunya suara yang bisa mereka dengar adalah suara langkah kaki mereka. Rombongan berjalan di jalan dengan ekspresi serius, berusaha untuk berhati-hati mungkin. Saya merasa jalan ini akan panjang. Namong Wentian berkata. Ada retakan di mana-mana di jalan ini, dan itu memancarkan aura kuno. Saya bertanya-tanya sudah berapa tahun itu ada, itu benar-benar memberi saya perasaan yang menakutkan. Han Yan mengerutkan alisnya, semuanya di sini terlihat tidak biasa, jadi kita tidak boleh terlalu ceroboh. Aku yakin jalan ini tidak akan damai. Naluri Jiang Chen memberitahunya bahwa jalan ini tidak akan sedamai kelihatannya. Kelompok itu berjalan ke depan selama hampir 1 jam dengan kecepatan yang konsisten. Tiba-tiba, mereka mendengar suara jeritan yang menyedihkan tidak jauh di depan mereka. Jeritan itu terdengar sangat menakutkan, seolah-olah itu berasal dari makhluk yang tidak manusiawi. Jiang Chen dan kelompoknya mempercepat, dan tak lama kemudian, mereka melihat seorang pria tergeletak tak bergerak di genangan darah sekitar 30 meter di depan mereka. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, kepala pria itu benar-benar meledak. Yang tersisa hanyalah tubuh tanpa kepala. Darah mengalir keluar dari leher, dan itu terlihat sangat menakutkan. Dia adalah pria yang masuk sebelum kita. Sayang sekali. Han Yan berkata, pria ini adalah prajurit inti ilahi awal, dan dilihat dari lukanya, kepalanya pasti meledak karena pukulan. Sepertinya dia juga tidak bisa melawan. Namong Wentian berkata, hati-hati, beberapa makhluk tak dikenal mungkin tinggal di sini. Mata Jiang Chen berbinar, bagaimana kamu bisa tahu? Namong Wentian bertanya pada Jiang Chen. Tidak banyak orang yang memilih jalan yang sama dengan kita, dan tidak satupun dari mereka memiliki kultivasi yang luar biasa. Setidaknya, tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk membuat kepala prajurit inti ilahi awal meledak, apalagi kemampuan untuk melakukannya tanpa dia bisa melawan.
Juga, tidak ada harta di sini, jadi tidak ada alasan untuk bertarung satu sama lain. Sebelum meninggalkan jalan, saya tidak berpikir ada orang yang memiliki keinginan untuk bertarung satu sama lain. Jiang Chen menyimpulkan, Chen kecil benar, karena prajurit itu tidak dibunuh oleh manusia, pasti ada makhluk lain yang bersembunyi di sekitarnya. Ekspresi Han Yan sedikit berubah. Hati-hati, Jiang Chen tiba-tiba berteriak keras. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia meninju ke arah punggung Han Yan. Bang, sebuah ledakan keras terdengar, tinju Jiang Chen telah mengenai sesuatu. Han Yan segera berbalik, apa yang dilihatnya adalah batu besar yang jauh lebih tinggi darinya yang berdiri di belakangnya. Itu adalah golem batu kuning raksasa, dan itu jelas sudah ada cukup lama. Golem batu besar itu memiliki tangan dan kaki, dan penampilannya menyerupai manusia. Satu-satunya perbedaan adalah tidak memiliki sosok wajah, itu adalah batu yang bisa bergerak. Ini memberikan perasaan yang menakutkan bagi mereka yang melihatnya. Retak, retak, setelah menderita pukulan berat Jiang Chen, retakan mulai muncul di tubuh golem batu itu. Segera, itu hancur, dan potongan-potongan batu kecil berserakan di mana-mana. Sialan, benda apa ini? Dari mana asalnya, dan mengapa saya tidak bisa merasakannya di belakang saya? Han Yan tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Ia merasa sangat takut sekarang. Jika bukan karena Jiang Chen menyerangnya tepat waktu, dia mungkin telah terluka oleh golem batu ini. Hati-hati, sepertinya golem batu ini ada di dimensi lain. Kita tidak bisa melihat atau menyentuh mereka, tapi mereka bisa keluar dan menyerang kita kapanpun mereka mau. Sepertinya orang ini terbunuh oleh serangan mendadak golem batu ini. Jiang Chen berkata, meskipun golem batu ini cukup kuat, mereka bukan tandinganku. Namun, karena mereka bersembunyi di dimensi lain, akan sangat sulit bagi kita untuk mencegah serangan diam-diam mereka. Han Yan mengerutkan alisnya, kekuatan tempurnya cukup kuat, dan inderanya cukup sensitif. Tapi, golem batu ini bergerak secara hantu, dia tidak bisa merasakannya ketika muncul di belakangnya. Ada lebih banyak dari mereka di sini. Jiang Chen bersiap dan mengambil sebuah batu kecil. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia berkata, tidak ada riak energi Yuan pada golem batu ini, mereka menyerang murni menggunakan kekuatan tubuh mereka. Inilah alasan mengapa kami kesulitan merasakannya. Selain itu, mereka tidak memiliki tanda-tanda vital, dan mereka hanya tahu bagaimana menyerang apapun yang mereka temui, secara diam-diam. Untungnya, begitu kita menghancurkannya, mereka akan mati total. Han Yan dan Namong Wentian keduanya memiliki ekspresi serius. Bahaya yang mengintai dalam kegelapan adalah yang paling menakutkan. Mereka tidak mengerti apa-apa tentang golem batu ini, dan tidak tahu mengapa makhluk ini ada di sini. Dengan golem batu misterius ini, jalan di depan mereka tidak akan damai lagi. Bab 315. Bab 315 Kemarahan Dua Negara Superpower. Jiang Chen melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Selain kabut putih yang melayang-layang, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Bahkan ketika mereka semua memindai dimensi dengan Divine Sense mereka, masih tidak ada yang bisa ditemukan. Ayo lanjutkan berjalan, cobalah untuk berjalan berdekatan satu sama lain. Kehati-hatian adalah induk dari keselamatan. Jiang Chen memberitahu semua orang. Sial, tidak ada apapun di golem batu ini, bahkan jiwa iblis pun tidak. Ini membosankan, Big Yellow bergumam pada dirinya sendiri. Untuk makhluk aneh seperti golem batu yang hidup di dimensi lain, dia pikir mungkin ada harta yang luar biasa di tubuhnya, seperti 9 kehidupan Crystal Beast di neraka-neraka. Namun, kekecewaannya, setelah golem batu terbunuh, hanya menyisakan tumpukan batu. Bahkan tidak sehelai bulu pun. Golem batu ini bahkan tidak memiliki energi Yuan, bagaimana bisa ia memiliki jiwa iblis? Tapi, melawan golem batu licik ini di ruang ini benar-benar bisa melatih indramu. Silakan baca di New Novel 0 Jiang Chen menepuk bahu Namong Wentian dan Han Yan. Bertarung dalam pertempuran fokus tinggi seperti ini benar-benar dapat membantu melatih energi jiwa dan indera seorang pejuang. Rombongan melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka menemukan mayat lain. Kondisi tubuh persis sama dengan yang mereka temukan sebelumnya. Kepala mereka meledak hanya dengan satu pukulan. Dilihat dari TKP, tidak ada perkelahian, jadi orang ini pasti langsung terbunuh. Suara mendesing, angin dingin tiba-tiba muncul entah dari mana. Sebuah golem batu tiba-tiba muncul di depan Big Yellow seperti hantu, dan kemudian melemparkan tinju kuno yang sangat besar ke arah kepala Big Yellow. Astaga, saat tinju batu mengenai kepala Big Yellow, adegan biasa di mana sebuah kepala akan meledak tidak dimainkan tetapi, melainkan, lengan golem batu itu hancur oleh serangan balik. Kakak, hanya dengan kekuatan lemah itu kau menghancurkan kepala anjing tuan ini. Kamu terlalu lemah. Big Yellow dengan gembira mulai tertawa. Dia tiba-tiba berlari ke depan, dan menghancurkan golem batu menjadi banyak bagian dengan kepalanya, membuat potongan-potongan batu terbang ke segala arah. Persetan, Big Yellow, bagaimana Anda melatih kepala Anda? Ini sangat luar biasa. Namong Wentian mengacungkan jempol ke Big Yellow. Dia hanya melemparkan dirinya ke tanah dengan kagum. Kepala Big Yellow adalah hal tersulit yang pernah saya temui. Jika golem batu itu hanya fokus menyerang kepala, si kuning besar tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk membela dirinya. Dia hanya bisa berdiri di sana dan membiarkan mereka menyerangnya tanpa khawatir. Han Yan memiliki keyakinan besar di kepala Big Yellow. Bahkan senjata tempur tingkat tinggi tidak bisa mematahkan kepalanya, apalagi golem batu ini. Sementara mereka berbicara, angin sepoi-sepoi datang dengan tenang. Setelah itu, golem batu lain muncul tepat di belakang Namong Wentian.
Namong Wentian dengan dingin mendengus. Dia merespon dengan sangat cepat. Dalam sekejap, dia berbalik dan melemparkan pukulan kuat ke golem batu. Pukulan itu begitu kuat sehingga menghasilkan suara ledakan saat melayang di udara. Ada juga bayangan gajah barbar di atasnya. Hanya dengan pukulan ini saja, golem batu itu hancur menjadi abu. Jieji, semuanya akan hancur di depan skill 10.000 gajah abadiku, kakak. Namong Wentian melepaskan tawa narsis. Kakak, bangun. Golem batu ini hanya setara dengan prajurit inti ilahi awal, dan juga tidak memiliki energi Yuan. Yang digunakan hanyalah kekuatan tubuhnya. Han Yan menarik baju Namong Wentian, mengisyaratkan padanya untuk tidak terlalu narsis. Namong Wentian batuk kecil. Tiba-tiba, dia merasa itu tidak layak untuk ditampilkan setelah membunuh monster inti ilahi awal, karena banyak orang akan dapat melakukannya jika diserang secara langsung. Tapi, skill 10.000 gajah abadimu terlihat sangat menakjubkan. Dengan penglihatan Jiang Chen, dia bisa dengan jelas mengetahui betapa menakjubkannya keterampilan Namong Wentian. Jika dia mengembangkan keterampilannya hingga puncak, dia akan dapat memiliki kekuatan 10.000 gajah. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tentu saja. Namong Wentian menjadi bangga pada dirinya sendiri sekali lagi. Selama 2 hari berikutnya, kelompok itu terus berjalan di jalan ini, dan seolah-olah tidak ada habisnya. Sepanjang jalan mereka terus-menerus diserang oleh golem batu yang tersembunyi. Tapi, dengan kekuatan mereka, tidak peduli seberapa bagus golem batu menyembunyikan dirinya, itu akan tetap mati. Indra bot Han Yan dan Namong Wentian telah meningkat pesat selama 2 hari ini. Astaga, merasakan riak datang dari suatu arah, Han Yan meninju ke arah-arah dengan tinjunya yang tertutup energi iblis. Dalam sekejap terdengar suara retakan, dan tumpukan batu berjatuhan dari arah sana. Sepanjang jalan mereka, kelompok itu telah membunuh lebih dari 100 golem batu. Sepertinya ada golem batu yang tak terhitung jumlahnya di daerah ini, karena tidak peduli berapa banyak yang mereka bunuh, sepertinya lebih banyak lagi yang akan datang. Sial, anjing master ini tidak tahan lagi. Kapan kita akan mencapai ujung jalan sialan ini? Tanda seru petik 2, Big Yellow berkata dengan nada muram. Saya tidak akan memilih jalan ini jika saya tahu kita harus berjalan begitu lama. Han Yan juga memiliki ekspresi suram. Kalian benar-benar berpikir jalur lain lebih pendek dan lebih aman. Biarkan saya memberitahu Anda, tidak satu pun dari jalur ini yang aman. Jika tebakan saya benar, semua pejuang di jalur lain pasti mengalami jenis bahaya yang berbeda, atau mungkin sama dengan yang kita hadapi. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum, sementara Jiang Chen dan kelompoknya melawan gelombang golem batu yang tampaknya tak berujung. Pedang besar dan kapal perang tiba di luar pulau es. Pedang besar dan kapal perang keduanya adalah senjata magis yang kuat, dan ada lusinan orang berdiri di setiap senjata. Mereka berasal dari Sekte Pedang Segudang dan Klan Sangguan. Kedua negara adidaya ini adalah yang tercepat dari semua negara adidaya yang tiba di sini. Hanya dalam 2 hari, mereka tiba di pulau es, menatap pulau es raksasa yang mengambang di lautan es. Orang-orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Pulau es telah muncul kembali, saya tidak pernah berpikir saya akan dapat melihatnya sekali lagi selama hidup ini. Pria tua berjanggut putih itu berkata dengan emosional. Hantu putih tua, lihat dirimu, aku yakin kamu belum pernah melihat sesuatu yang begitu besar dalam hidupmu sebelumnya. Prajurit jiwa tempur dari klan Sangguan berkata dengan nada sarkastik. Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan telah menjadi musuh untuk waktu yang lama, dan mereka jarang berkelahi saat bertemu. Tapi tetap saja, mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk saling mengejek. Sangguan Hui, jangan terlalu bersemangat, saya yakin Anda gugup tentang kemunculan kembali Pulau Es. Masih belum pasti siapa yang akan mendapatkan hasil maksimal dari perjalanan ini. Lai Tegos tua menjawab dengan marah sambil memelototi Sangguan Hui. Setelah kedua negara adidaya saling bertukar ujaran kebencian, mereka segera terbang menuju pintu masuk ilusi Pulau Es. Tumpah, celaka, sama seperti orang-orang yang masuk sebelumnya, tembakan besar yang perkasa ini langsung jatuh ke tanah dan mulai merasa pusing karena dampaknya. Apa yang sedang terjadi? Seseorang berteriak ketakutan. Ada kekuatan yang membatasi kultivasi kita di sini, aku hanya seorang prajurit inti mortal awal sekarang. Aneh sekali, ekspresi Sangguan Hui berkedip. Sekte Elder, lihat di sana, begitu banyak mayat. Seorang murid muda dari Sekte Pedang Segudang segera berteriak kaget saat melihat pertumpahan darah dan semua mayat. Ayo kita periksa. Kelompok itu segera setelah itu mendekati mayat-mayat itu. Ketika mereka melihat wajah-wajah milik tubuh-tubuh ini, ekspresi setiap orang berubah secara dramatis. Benar-benar memalukan. Siapa yang melakukan ini? Jenggot Lai Tegos tua bergetar karena amarahnya. Kemarahan meletus dengan hebat di dalam hatinya. Kakek ketiga, ini adalah tubuh kakek keenam, dan semua orang yang datang bersamanya juga mati. Wajah seorang pemuda dari klan Sangguan menjadi pucat, dan dia menggertakkan giginya karena marah. Murid senior Lin Anying juga terbunuh, bajingan mana yang berani melakukan ini? Tanda tanya, beraninya mereka membunuh semua pria dari Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan. Tanda seru, semua murid dari Sekte Pedang Segudang sangat marah. Sebagai murid dari Sekte Pedang Segudang, kemanapun mereka pergi, mereka adalah eksistensi tertinggi, dan siapa yang berani tidak menghormati mereka. Mereka yang ingin menantang mereka harus mempertimbangkan secara mendalam konsekuensi dari melakukannya. Adegan ini di depan mereka, tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang melakukan semua ini? Lai Tegos tua benar-benar marah sekarang.
Orang-orang yang melakukan ini bahkan membunuh penatua sekte dari Sekte Pedang Segudang. Ini adalah tantangan serius bagi martabat Sekte Pedang Segudang. Di sisi lain, klan Sangguan menghadapi situasi yang sama. Kembali di benua timur, tidak ada yang berani menantang kedaulatan mereka sebelumnya. Bahkan Martial Palace dan Martial Saint dinasti harus memberi mereka wajah. Tidak peduli siapa yang melakukan ini, aku akan membunuh mereka dan mencabik-cabik mereka menjadi jutaan keping. Sangguan Hui berkata sambil menggertakkan giginya erat-erat. Ayo pergi, begitu kita meninggalkan gurun ini, kekuatan misterius akan menghilang. Kita perlu mencari tahu siapa yang membunuh orang-orang kita. Lai Tegos tua dengan dingin menyatakan, lalu segera setelah itu, dia memimpin anak buahnya dan berlari menuju ujung gurun. Dengan kecepatan mereka dengan cepat meninggalkan gurun dan menyeberangi dataran, tiba di pertigaan jalan. Tepat pada saat ini, masih banyak orang yang berdiri di depan 9 jalur. Ketika mereka melihat orang-orang dari Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan, banyak ekspresi berubah. Dilihat dari raut wajah mereka, terlihat jelas bahwa orang-orang ini pernah melihat pertumpahan darah di gurun pasir. Astaga, jenius jiwa tempur muda yang memegang kipas lipat di tangannya menarik seorang prajurit nakal ke arahnya. Katakan, siapa yang melakukan itu? Nama pemuda ini adalah Lingdu, dan dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari Sekte Pedang Segudang. Di usianya yang masih muda, dia telah menembus ranah jiwa tempur, dan dia juga murid istana bela diri. Latar belakangnya memberinya status yang sangat bergengsi. Lingdu berada di Sekte Pedang Segudang untuk menyelesaikan beberapa masalah, dan saat itulah dia mengetahui tentang kemunculan kembali Pulau Es. Tanpa ragu-ragu, dia mengikuti rekan-rekan muridnya ke Pulau Es. Itu Jiang Chen. Semua orangmu dibunuh oleh Jiang Chen. Prajurit nakal itu bergumam, dia tidak berani menyembunyikan apapun dari mereka. Saat ini, Sekte Pedang Segudang sangat marah, dan jika dia ragu-ragu, hanya kematian tertentu yang akan menunggunya. Jiang Chen yang mana? Lingdu bertanya dengan nada dingin. Jiang Chen dari neraka-neraka. Ada seekor anjing kuning besar mengikutinya, dan dia juga memiliki 2 sahabat. Keringat terlihat di seluruh pelipis pria itu, tamparan. Lingdu menamparkan wajah pria itu. Kemudian, dia berteriak keras, omong kosong. Di ranah kultivasi apa Jiang Chen berada? Bagaimana dia bisa membunuh semua pejuang jiwa tempur itu? Tanda seru, itu karena pembatasan gurun, semua orang dibatasi ke alam inti mortal awal. Jiang Chen memiliki tubuh yang sangat kuat, membuatnya tak terkalahkan di antara para prajurit di level yang sama dengan dirinya. Itulah alasan mengapa dia bisa membunuh semua pria itu. Prajurit nakal itu berulang kali mengutuk dalam hati. Dia merasa sangat tidak beruntung. Namun, dia tidak berani mengabaikan pertanyaan Lingdu. Dia mengatakan yang sebenarnya, kalian semua dibunuh oleh Jiang Chen. Dia maniak, seseorang menambahkan, di mana Jiang Chen itu? Lingdu menggertakkan giginya erat-erat dan bertanya. Dia telah memasuki area dalam Pulau Es. Pria itu menjawab. Bagus, Jiang Chen, bagus. Aku akan membunuhnya, lalu aku akan mencabik-cabiknya menjadi jutaan keping. Ayo pergi, kita harus melanjutkan ke bagian dalam Pulau Es. Sangguan Hui melepaskan energinya, bersiap-siap untuk melangkah ke salah satu jalan di depan. Kamu tidak bisa melangkah lebih jauh. Seseorang tiba-tiba berteriak. Seseorang harus menghentikan Sangguan Hui untuk melangkah lebih jauh, jika tidak, dia akan mati dalam sekejap. Dengan itu, Es-Klan Hangguan akan menyalahkan mereka karena tidak memberitahu mereka tentang aturan aneh ini, dan mereka mungkin akan membunuh mereka semua karena marah. Semua orang tahu ini akan terjadi. Karena itu, mereka harus mengingatkan mereka tentang hal ini. Ini bukan untuk menyenangkan klan Sangguan, tapi untuk membantu mereka tetap aman. Bab 316. Bab 316 Pembunuhan Tanpa Akhir. Sangguan Hui yang akan melangkah ke jalan setapak tiba-tiba berbalik dan melirik tajam ke arah pria yang baru saja berbicara. Mengapa saya tidak bisa melangkah ke jalan ini? Sekte Elder Sangguan, jalur ini memiliki aturan yang aneh. Hanya di bawah 30 yang dapat menginjaknya dengan aman. Adapun mereka yang berusia di atas 30 tahun, mereka akan langsung dibunuh. Pria itu berkata, apa? Lai Tegos tua dan Sangguan Hui berteriak pada saat bersamaan. Mereka berdua memiliki ekspresi terkejut yang sama di wajah mereka. Apa yang dia katakan benar, siapapun yang berusia di atas 30 tahun akan mati begitu mereka melangkah ke jalan itu. Banyak orang meninggal sebelum Anda tiba di sini. Jika tidak seperti ini, mengapa kita masih berdiri di sini? Silakan baca di New Novel 0 Patua Lingsan menambahkan. Kakek ketiga, kami tidak pernah mengira Pulau Es memiliki proses yang begitu selektif. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang jenius dari klan Sangguan memandang Sangguan Hui dan bertanya. Sepertinya Pulau Es ini hanya untuk generasi muda. Baiklah, karena aku tidak bisa melangkah lebih jauh, Yilong, Yilei, kalian berdua membawa orang-orang yang lain dan melangkah lebih jauh. Temukan Jiang Chen itu dan bunuh dia. Sangguan Hui menoleh ke arah dua pria muda dengan penampilan yang mengesankan. Keduanya sangat kuat, mereka berada di ranah jiwa tempur, meski baru tahap awal. Tapi, kultivasi yang begitu hebat di usia yang begitu muda, itu benar-benar memberitahu semua orang betapa luar biasanya kedua pemuda ini. Mereka berdua jenius tak tertandingi di antara generasi muda. Yakinlah, kakek ketiga, begitu saya mencapai bagian dalam Pulau Es ini, bahkan jika Jiang Chen itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, saya akan menghancurkannya seperti semut. Saya akan mempermalukannya dengan metode apapun yang saya miliki, dan hanya setelah melakukannya saya akan membunuhnya.
Saya akan memberitahu dia konsekuensi dari menyinggung klan Sangguan. Sangguan Yilong berkata dengan kejam. Sebagai salah satu pejuang terbaik dari generasi muda klan Sangguan, dia adalah pria yang penuh kebanggaan, itulah mengapa dia tidak menganggap serius Jiang Chen. Dia tahu Jiang Chen hanyalah seorang prajurit inti ilahi, dan itu berarti dia hanyalah seekor semut kecil di depannya. Begitu dia menemukan Jiang Chen, dia akan bisa membunuhnya hanya dengan satu jari. Meskipun Jiang Chen telah membunuh banyak pejuang jiwa tempur, itu semua karena pembatasan gurun. Dalam keadaan normal, tidak mungkin prajurit inti ilahi bisa mengalahkan prajurit jiwa tempur. Nyawa Jiang Chen adalah milikku. Sangguan Yilong, Sangguan Yilei, kalian berdua sebaiknya tidak ikut perang. Aku akan membuat Jiang Chen menjilat sepatuku, mempermalukannya sebelum mengirimnya ke neraka. Lingdu dari Sekte Pedang Myriad dengan dingin mendengus. Dia terus-menerus melambaikan kipas lipat di tangannya, dan sikap arogannya sepertinya tidak ada batasnya. Lingdu, kamu sebaiknya tidak terlalu sombong. Mari kita lihat siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh Jiang Chen itu. Lebih jauh lagi, karena kita semua ada di sini di dalam Pulau Es, kalian semua dari Sekte Pedang Segudang sebaiknya tidak memprovokasi saya. Jika Anda melakukannya, saya akan mengakhiri perjalanan Anda di sini. Sangguan Yilong bahkan lebih arogan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan memimpin puluhan prajurit dari klan Sangguan menuju salah satu jalan di depan mereka. Apa yang tak tahu malu membual, kamu tidak tahu betapa lemahnya kamu. Lingdu menamparkan telapak tangannya dengan kipas lipat. Jika bukan karena dia perlu melangkah lebih jauh, dia akan langsung menantang Sangguan Yilong. Jiang Chen harus dibunuh, tetapi mereka yang berasal dari klan Sangguan terlalu arogan. Jika kita bertemu mereka, kita harus memberi mereka pelajaran. Murid muda lainnya dari Sekte Pedang Segudang berkata. Namanya Susuang, dan dia adalah seorang jenius yang telah menembus ke ranah jiwa tempur tidak lama sebelum datang ke sini. Itu sebabnya dia sangat sombong. Ayo bergerak, kita harus pergi sekarang. Dalam sekejap mata, semua pria dari Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan telah memasuki jalur yang terpisah. Wai Tegos tua dan Sangguan Hui di depan jalan bercabang dengan ekspresi bosan. Meskipun mereka berdua adalah pejuang jiwa tempur pertengahan, mereka terlalu tua. Mereka tidak memiliki potensi besar, jadi sangat sulit bagi mereka untuk menembus ke tingkat dan ranah yang tinggi. Awalnya, mereka berencana untuk mencari peluang di Pulau Es ini, tetapi sekarang, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk masuk. Transformasi tiba-tiba dalam suasana hati mereka persis seperti semua prajurit tua lainnya di tempat. Anak-anak dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang benar-benar arogan, aku sangat benci melihat ekspresi arogan mereka. Seseorang berbisik, tenang, mereka adalah dua harimau yang ganas, apakah Anda ingin membuat diri Anda terbunuh? Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk menjadi sangat arogan. Lihat saja Lingdu dan Sangguan Yilong itu, mereka telah menembus ranah jiwa tempur di usia yang begitu muda. Kami tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Seseorang berkata. Astaga, di jalur keempat, Jiang Chen menghancurkan golem batu yang licik dengan pukulan yang kuat. Sepanjang perjalanan mereka, Jiang Chen telah kehilangan hitungan berapa banyak golem batu yang telah dia bunuh. Saat mereka maju lebih jauh, ekspresi Namong Wentian dan Han Yan secara bertahap semakin berat, karena semakin jauh mereka melakukan perjalanan, semakin banyak golem batu yang muncul. Terkadang, beberapa golem batu akan muncul pada saat yang sama, dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan secara efektif melawan itu. Tapi untungnya, golem batu itu tidak terlalu kuat. Selama kelompok itu tidak terkejut, dengan kemampuan mereka, tidak ada yang perlu mereka khawatirkan. Dan, terus-menerus diserang secara diam-diam seperti ini, indera Han Yan dan Namong Wentian meningkat secara signifikan. Saat ini, mereka baru saja menemukan mayat lain di depan mereka. Kepala prajurit itu meledak, dan darah di tanah mengering. Sai, ini adalah mayat ke-6 yang kami temui. Pria ini memiliki beberapa kemampuan luar biasa, karena dia berhasil sejauh ini. Han Yan menghela nafas. Jika ingatanku benar, hanya 6 pria yang melangkah ke jalan ini. Itu berarti mereka yang masuk sebelum kita semuanya terbunuh. Namong Wentian memiliki emosi yang campur aduk tentang ini. Ini memang pemandangan yang menyedihkan, dan dibandingkan dengan golem batu itu, ke-6 pria ini semuanya manusia. Tapi, mereka mati sebelum mencapai bagian dalam Pulau Es. Hal ini membuat kelompok tersebut mengasihani mereka. Brengsek. Jalan ini benar-benar aneh, kapan kita akan mencapai ujungnya? Han Yan mengutuk, ayo terus berjalan. Jiang Chen terus berjalan ke depan dengan langkah kuat. Tapi, situasi berikut membuat mereka semakin terkejut, karena golem batu yang terus-menerus menyerang mereka tidak muncul sekali lagi. Jalan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Setelah berjalan selama setengah hari di lingkungan yang begitu tenang, jalan akhirnya berakhir. Kabut putih yang menyelimuti mereka juga telah menghilang. Chen kecil, kita telah sampai di ujung jalan. Han Yan merasa sangat bersemangat. Ada pegunungan di depan kita. Namong Wentian mulai tertawa kegirangan. Kelompok itu terus bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, mereka meninggalkan jalan setapak dan tiba di pegunungan. Hati-hati, ada yang berbeda dari pegunungan ini. Jiang Chen sekali lagi memperingatkan semua orang. Namong Wentian dan Han Yan melemparkan pandangan ke sekeliling. Setelah itu, keduanya mengernyitkan alis. Pegunungan ini mencakup 50 km ke segala arah, tetapi tidak ada satupun tanaman di sini. Terlebih lagi, pegunungan ini memiliki warna yang sama persis dengan golem batu yang telah kita lawan berkali-kali.
Setelah memperhatikan ini, ekspresi Han Yan tiba-tiba menjadi jelek. Berdengung, tepat setelah Han Yan selesai berbicara, ribuan golem batu tiba-tiba muncul di dalam pegunungan. Tak satu pun dari golem batu membuat suara tunggal saat muncul, dan mereka langsung mulai berlari menuju Jiang Chen dan kelompoknya. Begitu banyak golem batu, Namong Wentian sangat khawatir. Golem batu ini tidak terlalu kuat, ayo terbang di atasnya. Jiang Chen melompat ke langit setelah mengatakan itu. Tapi, pada saat yang sama, golem batu juga terbang ke langit, menghalangi jalan Jiang Chen. Mati, Jiang Chen segera melemparkan pukulan ke depan. Ini adalah pukulan kuat yang bisa mengguncang gunung, dan membawa energi panas yang menyengat. Hanya dengan pukulan ini, lusinan golem batu hancur. Setelah itu, Jiang Chen terus terbang ke depan. Han Yan dan Namong Wentian tidak berani ragu. Mereka segera mengikuti Jiang Chen, dan mereka berulang kali melepaskan serangan, membunuh golem batu. Tempat ini bisa menghasilkan golem batu dalam jumlah yang hampir tak terbatas. Untungnya, pegunungan ini tidak terlalu besar, jadi jika kita cukup cepat, kita akan dapat membuat celah antara kita dan mereka, maka kita akan bisa keluar dari sini. Kekuatan Big Yellow tak terkalahkan di antara golem batu. Menggunakan tubuhnya yang agung, dia terus-menerus menabrak ke segala arah, menghancurkan semua golem batu yang menghalangi jalannya. Kelompok itu membantai jalan mereka. Tapi, tidak satu pun dari mereka yang memperhatikan, sebuah gunung tepat di tengah pegunungan berkedip terang. Setiap kali berkedip, lebih banyak golem batu akan muncul di dalam pegunungan. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, Jiang Chen dan kelompoknya telah dikelilingi oleh golem batu ke segala arah. Tapi untungnya, golem batu ini tidak memiliki energi Yuan, dan mereka hanya menyerang dengan kekuatan tubuh. Serangan mereka mirip dengan serangan dari prajurit inti ilahi awal, dan itu sama sekali tidak dapat membahayakan Jiang Chen dan kelompoknya. Tapi, terlepas dari itu, mereka harus mencari jalan keluar. Mencoba menghentikanku dengan makhluk tak bernyawa ini. Kalian semua, hancurkan sekarang. Jiang Chen dengan dingin mendengus. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan api naga sejati. Api panas yang membakar bisa membakar apa saja, dan ketika golem batu ini terkena api, mereka langsung meleleh seperti mentega. Nyala api itu panjangnya 100 meter, dan itu tampak persis seperti naga yang menyala-nyala. Itu menabrak ke depan dan membakar semua golem batu yang menghalangi jalannya. Tidak peduli berapa banyak golem batu yang muncul di depannya, itu hanya akan melelehkan semuanya. Ayo pergi, Jiang Chen berteriak keras. Kelompok itu mengikuti jejak naga yang menyala-nyala itu. Dengan bantuannya, mereka dapat bergerak maju tanpa perlawanan. Apapun yang menghalangi naga yang menyala itu akan langsung dilebur. Haha, api naga yang luar biasa, itu membuka jalan bagi kita. Sekarang kita tidak perlu takut dengan semua golem batu itu. Pegunungan ini hanya mencakup sekitar 50 km ke segala arah, kita akan segera dapat meninggalkan tempat ini. Namong Wentian tertawa terbahak-bahak tapi, kegembiraannya tidak berlangsung lama. Sekali lagi, sesuatu yang aneh terjadi. Api naga Jiang Chen telah terbang di depan mereka selama lebih dari 10 menit. 10 menit, dengan kecepatan mereka, bahkan jika mereka menghadapi perlawanan terus-menerus, mereka seharusnya dapat menempuh jarak lebih dari 500 km, apalagi 50. Tapi, tidak hanya jumlah golem batu tidak berkurang, tampaknya semakin banyak setiap saat. Apa yang terjadi? Sepertinya ada lebih banyak golem batu di sekitar kita. Sepertinya kita belum terbang keluar dari daerah ini. Namong Wentian mengerutkan alisnya. Sial, kawan, lihatlah puncak gunung itu. Ketika kami mulai terbang, puncak gunung itu berada tepat di depan kami, tetapi sekarang masih di tempat yang sama. Sepertinya kita masih di tempat yang sama setelah sekian lama terbang. Big Yellow akhirnya menemukan itu. Perasaan muram langsung muncul di dalam. Memang, pegunungan ini benar-benar aneh, seolah-olah bisa bergerak sendiri. Han Yan juga mengetahui apa yang terjadi. Mereka seharusnya sudah meninggalkan pegunungan sekarang, tapi menilai dari situasi saat ini, sepertinya mereka bahkan tidak bergerak sama sekali. Sial, tempat yang aneh. Kita tidak bisa membunuh semua golem batu itu, dan jika kita tidak bisa pergi, cepat atau lambat kita akan mati karena kelelahan. Namong Wentian membunuh beberapa golem batu dengan pukulan 10.000 gajah abadi, tetapi itu benar-benar tidak menghasilkan apa-apa. Lebih banyak golem batu melompat ke dalam pertempuran. Jika ini terus berlanjut, mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk beristirahat, dan jika mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini sesegera mungkin, mereka akan mati karena kelelahan. Pasti ada alasan untuk ini. Kalian terus saja membunuh golem batu ini, biarkan aku memeriksa pemandangan di sekitar sini. Jiang Chen mencabut api naga sejati dan mulai mengedarkan keterampilan turunan jiwa besar, lalu dia memeriksa lanskap pegunungan. Di sisi lain, Han Yan, Namong Wentian, dan Big Yellow mengepung Jiang Chen saat mereka membunuh semua golem batu yang masuk. Bab 317. Bab 317 Taman di Langit. Bang, 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 Han Yan, Namong Wentian, dan Big Yellow terus menyerang, menghancurkan semua golem batu yang mendekati mereka, memastikan tidak ada monster yang bisa mengganggu Jiang Chen. Di tengah lingkaran, mata Jiang Chen tertutup saat ia terus-menerus melepaskan energi jiwanya. Dengan bantuan skill Grid Soul Derivation, seluruh pegunungan berada di bawah pengawasannya. Mereka masih berdiri di tempat yang sama setelah terbang selama lebih dari 10 menit. Ini memberitahu Jiang Chen betapa tidak biasa pegunungan ini, dan pasti ada sesuatu di baliknya. Jiang Chen dengan hati-hati memeriksa setiap inci dari pegunungan ini.
Akhirnya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada puncak gunung biasa yang terletak tepat di tengah pegunungan. Astaga, Jiang Chen tiba-tiba membuka matanya, dan dua lampu terang keluar. Ada yang salah dengan puncak gunung itu. Saya bisa melihat cahaya redup berkedip di atasnya, dan setiap kali berkedip, lebih banyak golem batu muncul. Selama kita menghancurkan gunung itu, kita seharusnya bisa menghancurkan semua golem batu. Silakan baca di New Novel 0 Jiang Chen menunjuk ke arah gunung. Chen kecil, jarak antara kita dan puncak gunung itu besar, bagaimana kita akan menghancurkannya? Han Yan bertanya, setiap kali kita bergerak, seluruh pegunungan mengikuti. Ini terlalu aneh, kita akan terjebak di sini selamanya. Namong Wentian berkata dengan muram, tidak terlalu. Saya tidak tahu apakah kalian telah memperhatikan ini, meskipun kami terjebak di tempat yang sama, serangan kami dapat meninggalkan kami dan terbang ke depan. Gunung-gunung di sekitar sini bergerak bersama kita, oleh karena itu, yang perlu kita lakukan hanyalah berdiri di sini dan melancarkan serangan jarak jauh ke gunung itu. Setelah kami menghancurkannya, semua masalah akan terpecahkan. Jiang Chen berkata, meskipun celahnya tidak kecil, tapi dengan kemampuan kita, tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk menghancurkannya. Tapi, golem batu di depan kita ini benar-benar menyebalkan. Chen kecil, ayo bekerja sama, bantu aku membunuh semua golem batu ini dan membuka jalan untukku, lalu aku akan melancarkan serangan. Namong Wentian menyarankan, di tangannya, aturan besar mulai bersinar dalam cahaya biru sekali lagi. Baik, 6 jari surya yang mendalam. Jiang Chen berteriak. Six Profound Solar Fingers adalah skill yang sempurna untuk serangan jarak jauh. Dalam sekejap, 6 jari emas raksasa yang tampak seperti 6 pilar yang mampu menopang langit muncul. Kemudian, mereka bergabung menjadi satu jari dan mendorong ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. 6 jari surya mendalam sangat cepat, seolah-olah itu adalah sambaran petir. Itu menghancurkan semua golem batu di sepanjang jalannya, dan dalam sekejap mata, Six Profound Solar Finger telah membuka jalan. Tapi, setelah membunuh begitu banyak golem batu, kekuatan yang terkandung di dalam Six Profound Solar Finger telah turun secara signifikan. Oleh karena itu, bahkan setelah mencapai gunung, ia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Tepat pada saat ini, Namong Wentian menyerang. Dia mengangkat penguasa raksasa di tangannya tinggi-tinggi ke langit, menyebabkan cahaya biru bersinar lebih terang, seperti bintang-bintang yang mempesona di langit malam. Penguasa raksasa itu disebut penguasa bintang segudang. Itu adalah senjata kelahiran Namong Wentian, dan itu menggunakan kekuatan bintang-bintang. Itu adalah senjata yang sangat kuat. Namong Wentian tiba-tiba berteriak, lalu dia dengan paksa mengayunkan penggaris raksasa dan melepaskan bima sakti berwarna biru yang mempesona. Bima sakti mengikuti jalan yang dibersihkan oleh Jiang Chen, dan mendorong ke arah pusat pegunungan. Itu tidak diperlambat oleh golem batu manapun di sepanjang jalan. Bang, serangan yang dilepaskan oleh Myriad Star Ruler bertabrakan dengan gunung yang ditunjukkan oleh Jiang Chen dengan suara ledakan yang keras. Gunung yang kokoh itu langsung hancur, seperti semua golem batu itu. Juga, tepat setelah puncak gunung dihancurkan, semua golem batu langsung menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Akhirnya, tanah menghela napas panjang lega. Meskipun mereka tidak takut dengan golem batu ini dengan kemampuan mereka, menghadapi serangan terus-menerus dari golem batu dalam jumlah yang tampaknya tak terbatas bukanlah hal yang menyenangkan. Ketika pegunungan menghilang, pegunungan kembali ke keadaan damai sebelumnya. Selain gunung yang hancur tepat di tengah pegunungan, segala sesuatu di sekitarnya masih sama. Meskipun mereka telah bertarung untuk waktu yang lama di sini, tidak ada jejak pertempuran yang terjadi di pegunungan ini. Berdengung, tiba-tiba, suara mendengung bisa terdengar dari bawah gunung yang hancur. Juga, cahaya terang yang terlihat kuno ditembakkan dari tempat yang sama juga. Gejolak seperti itu langsung menarik perhatian rombongan. Ada sesuatu di dalam, Han Yan berkata, wah kakak, itu pasti harta karun. Big Yellow mulai tertawa penuh semangat. Dia adalah orang pertama yang bergegas menuju gunung yang hancur. Dalam sekejap mata, dia mencapai gunung yang hancur seperti bintang jatuh emas. Ketika Jiang Chen, Han Yan dan Namong Wentian tiba, Big Yellow keluar dari gunung yang hancur, dan ada piring perunggu kuno di mulutnya. Pah, saya pikir ada harta yang berharga. Buang-buang waktu anjing tuan ini. Big Yellow meludahkan piring perunggu dari mulutnya. Dengan tangan cepat, Jiang Chen segera meraih piring perunggu. Puncak gunung mampu menghasilkan jumlah golem batu yang hampir tak terbatas, dan juga memiliki kemampuan untuk menjebak mereka di alam ilusi, jadi pasti ada sesuatu yang luar biasa tentangnya. Oleh karena itu, apapun yang ditemukan di dalamnya pasti akan menjadi sesuatu yang tidak biasa. Ketika Jiang Chen mengambil piring perunggu, dia langsung merasakan betapa beratnya itu. Tapi, ketika dia melihatnya, matanya langsung terbuka lebar. Lihat piring perunggu, Han Yan langsung terkejut saat melihat piring perunggu itu. Melihat kedua pria itu sangat memperhatikannya, Big Yellow berjalan ke arah mereka dan akhirnya memberi perhatian serius pada pelat perunggu. Yang mengejutkannya, pelat perunggu itu sebenarnya identik dengan pelat perunggu yang diperoleh Jiang Chen sebelumnya. Apa yang istimewa dari piring perunggu ini? Namong Wentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Chen tidak menjawab pertanyaan Namong Wentian, dia malah mengeluarkan piring perunggu lain dari cincin penyimpanannya, dan meletakkan setiap piring perunggu di atas telapak tangan kanan dan kirinya untuk membandingkannya. Memang, keduanya identik, dan dia tidak dapat menemukan perbedaan di antara kedua lempengan perunggu itu. Apaan? Kedua pelat perunggu itu identik. Chen kecil, dari mana kamu mendapatkan benda ini?
Namong Wentian terkejut. Saya mendapat piring perunggu pertama di Pulau Blissful. Saya tidak pernah berpikir saya akan dapat menemukan piring perunggu yang sama di Pulau Es ini. Jiang Chen juga terkejut. Dengan penglihatannya, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa ini adalah dua lempengan perunggu yang identik, dan terbuat dari bahan yang sama. Dan itulah alasan mengapa Jiang Chen sangat terkejut. Dia mendapat piring perunggu pertama dari seorang lelaki tua di Pulau Blissful. Jelas, orang tua itu tidak tahu apa fungsi pelat perunggu ini, tetapi sekarang, sepertinya pelat perunggu ini bukan sesuatu yang biasa. Jadi, ada lempeng perunggu yang identik di Pulau Es ini. Chen kecil, lempengan perunggu ini bukan sesuatu yang biasa, aku yakin semua golem batu itu terkait dengan lempengan perunggu ini. Han Yan berkata, mungkin ada lebih dari dua lempengan perunggu ini. Tebak kuning besar, itu mungkin, tapi, jangan ada waktu lagi untuk ini, saya akan menyimpannya untuk saat ini. Mereka mungkin berguna di masa depan. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen menyimpan kedua piring perunggu itu. Meskipun penampilan kedua lempengan perunggu ini tidak tampak luar biasa, Jiang Chen tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak biasa. Ayo tinggalkan tempat ini, kata kuning besar. Rombongan melanjutkan perjalanan mereka di dalam pegunungan. Hanya saja kali ini, tidak ada yang diserang oleh golem batu. Tepat sebelum mereka meninggalkan pegunungan, kabut putih tiba-tiba muncul di depan mereka, dan mencegah mereka melihat lebih jauh ke kejauhan. Pada saat yang sama, mereka merasakan sensasi dingin. Lingkungan di sini terus berubah tak terduga, sungguh kacau. Han Yan berkata dengan muram. Saya tidak merasakan bahaya dari kabut putih di depan kami. Begitu kita melewati kabut putih ini, kita mungkin memasuki alam semesta lain. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Dia mulai berjalan di langit, dan langsung memasuki kabut putih. Segera setelah itu, seluruh kelompok melewati kabut putih. Itu seperti yang dikatakan Jiang Chen, mereka memang telah memasuki alam semesta lain. Di depan mereka adalah dataran besar dengan langit cerah. Tapi, yang membuat mereka tertarik bukanlah pemandangan yang indah ini, melainkan taman besar yang melayang tinggi di atas mereka di langit. Tepatnya, taman di langit. Tepat pada saat ini, sosok prajurit bisa terlihat berlama-lama di sekitar taman. Semua dari mereka memiliki ekspresi bersemangat yang sama, dan beberapa dari mereka bahkan mulai berkelahi satu sama lain. Selanjutnya, ada lebih banyak orang yang berlari keluar dari arah yang berbeda. Ketika orang-orang ini melihat taman di langit, mereka segera terbang ke arahnya. Jiang Chen tahu bahwa orang-orang ini berasal dari jalur lain, dan ada lebih banyak orang di jalur itu daripada yang dipilih oleh kelompok Jiang Chen. Jelas, tidak ada jalan lain yang berbahaya seperti yang diambil Jiang Chen, dan mungkin ada beberapa jalan tanpa bahaya sama sekali. Adapun jalan yang diambil Jiang Chen, hanya 3 pria dan seekor anjing yang keluar utuh. Sisanya sudah mati semua, tapi, semua ini tidak penting. Yang penting, daya tarik taman itu sangat kuat. Bahkan dari jauh, Jiang Chen bisa mencium udara segar yang berasal darinya, serta aroma herbal yang kuat. Aroma herbal membuat semua yang menciumnya merasa rileks dan segar. Bergerak, ginseng berusia ribuan tahun ini ditemukan oleh saya. Persetan, akulah yang merusak mekanisme pertahanan. Anda lemah, dan masih iri dengan hasil orang lain. Ada begitu banyak herbal di sini, Anda bisa mencari yang lain. Apa itu? Giok Yuan kuno, ini sangat besar, sial. Lihat itu adalah Raja Teratai Kemuliaan. Ramuan yang sangat langka di dunia luar. Astaga, ada ramuan langka di mana-mana. Taman di langit ini adalah harta karun yang sangat besar. Semua orang tiba di taman di langit, dan dengan penuh semangat berteriak dan berteriak. Ini karena mereka terus menemukan ramuan langka, ramuan sangat langka sehingga tidak mungkin mereka bisa melihatnya di dunia luar. Wahahaha, harta yang berharga. Memang ada harta berharga di sini. Anjing tuan ini harus pergi. Sambil mengibaskan ekornya yang besar, Big Yellow berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang menuju taman di langit. Yang lain segera mengikuti di belakang. Sesampainya di taman, mereka semua kaget dengan apa yang mereka lihat. Sial, mata Namong Wentian hampir menyembul, seolah sedang melihat sesuatu yang hanya ada di dalam mimpi. Brengsek, taman ini setidaknya memiliki panjang 5 km ke segala arah. Ada herbal di mana-mana, dan banyak dari mereka terlihat sangat tua. Jika taman ini terletak di dunia kita, semua negara adidaya akan berjuang mati-matian untuk itu. Han Yan segera melompat berdiri. Dibandingkan dengan taman di langit ini, perkebunan herbal Guosan tampak seperti kotoran banteng. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Swoosh, swoosh, semakin banyak orang datang dan berlari menuju taman. Setelah kelompok pertama prajurit datang ke Pulau Es, semakin banyak prajurit datang dari segala penjuru. Selama pintu masuk Pulau Es tidak dekat, banyak anak muda akan datang ke sini untuk mencari kesempatan. Semua orang ini penuh dengan kebahagiaan, dan mereka tidak terlihat terluka sama sekali. Kami harus berjuang untuk hidup kami untuk mencapai tempat ini sangat menyedihkan. Han Yan merasa sangat frustrasi. Bab 318. Bab 318 herbal di mana saja. Namong Wentian dan Jiang Chen telah memperhatikan semua prajurit ini juga. Beberapa dari mereka jelas terluka, dan sepertinya mereka telah mengalami situasi berbahaya di jalan yang telah mereka pilih. Namun, sepertinya bahaya yang mereka hadapi kurang dahsyat dibandingkan dengan Jiang Chen. Juga, ada beberapa jalan di mana tidak ada orang yang muncul. Jelas, mereka yang melangkah ke jalan itu telah menghadapi bahaya besar, dan mungkin mereka bahkan tidak akan bisa meninggalkan tempat itu.
Adapun prajurit yang tidak menghadapi bahaya, mereka telah lama muncul dari jalan dan berkeliaran di Taman Langit sekarang. Siapa yang tahu berapa banyak manfaat yang mereka dapatkan sejauh ini? Butuh Jiang Chen dan kelompoknya 2,5 hari untuk meninggalkan jalan. Terlepas dari jalan mana orang-orang itu muncul, mereka dihadapkan dengan kesempatan terbesar dalam hidup mereka. Taman di langit ini dengan sendirinya adalah harta karun yang sangat besar. Setiap ramuan di sini akan memberikan manfaat besar bagi mereka yang mendapatkannya. Oleh karena itu, mata orang-orang menjadi merah, dan semua orang berteriak dan berteriak dengan penuh semangat. Haha, buah naga api ini milikku. Seorang prajurit inti ilahi dengan gembira mulai tertawa. Dia mengulurkan tangannya ke depan, meraih buah roh naga yang berapi-api. Namun, tepat sebelum telapak tangannya bisa menyentuh buah, tirai tipis tiba-tiba muncul dan menghentikan tangan prajurit itu. Pada saat yang sama, pria itu terkena serangan balik, dan dipaksa mundur 3 langkah. Silakan baca di New Novel 0 Di sisi lain, Big Yellow meneteskan air liur seperti anjing gila. Dia mencoba memakan ramuan yang ada di depannya, tetapi dia juga dihentikan oleh tirai tipis. Serangan balik itu malah membuat giginya ngilu. Haha, idiot, semua ramuan ini dilindungi oleh mekanisme pertahanan. Anda tidak akan bisa memegangnya tanpa merusak mekanismenya. Semua pendatang baru ini hanya idiot. Beberapa orang mulai tertawa. Mereka yang pertama kali tiba di sini telah menemukan cara kerjanya. Sial, memang ada mekanisme pertahanan yang melindungi tumbuhan ini. Anjing master ini tidak menyadarinya karena kebingungan, tetapi, tidak ada mekanisme ini yang akan menghentikan anjing master ini, mereka terlalu lemah. Big Yellow meludahkan simbol dari mulutnya ke tirai tipis yang menutupi ramuan itu. Segera, tirai tipis mulai bergetar, lalu hancur setelahnya. Tanpa ragu-ragu, Big Yellow melompat ke depan dan melahap ramuan itu. Ini aneh, mengapa semua ramuan ini dilindungi oleh mekanisme pertahanan? Han Yan memelototi herbal dengan mata terbuka lebar. Tanpa itu, apakah menurutmu masih ada begitu banyak herbal di sini? Belum lagi ini hanya taman dengan keliling 5 km. Bahkan taman keliling 50 km akan dikosongkan dalam sekejap jika tidak ada mekanisme pertahanan. Setiap ramuan di sini dilindungi oleh mekanisme pertahanan, artinya kita harus mematahkan mekanisme itu sebelum kita bisa mendapatkan ramuan itu. Juga, menurut kelangkaan ramuan itu, berapa tahun telah tumbuh, dan nilainya, kekuatan mekanisme pertahanannya juga akan berbeda. Untuk herba dengan nilai lebih tinggi dari yang lain dan yang juga sudah tua, mekanisme pertahanannya akan lebih sulit untuk dipatahkan. Jiang Chen menjelaskan dengan senyum di wajahnya. Memang, Han Yan dan Namong Wentian sama-sama melihat banyak prajurit dengan gelisah bekerja untuk menghancurkan mekanisme pertahanan ramuan bernilai tinggi itu. Salah satu prajurit berdiri di depan Raja Teratai Kemuliaan, dan wajahnya memerah. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa mematahkan mekanisme pertahanannya. Ada begitu banyak herbal di sini, tunggu apa lagi? Ayo gerakkan pantat kita. Namong Wentian mengangkat penggaris raksasa di tangannya, dan dengan senyum di wajahnya, dia tiba di depan ramuan terdekat dan dengan paksa mengayunkan penggaris ke arahnya. Sebuah cahaya terang bisa terlihat datang dari telapak tangan, dan hanya dalam sekejap. Mekanisme pertahanan hancur, dia baru saja mendapatkan ramuan pertamanya. Ramuan dengan mekanisme pertahanan yang lebih lemah telah diperoleh oleh orang lain, dan sisa makanannya sulit untuk dihancurkan. Tapi, ini juga berarti bahwa ramuan yang tersisa ini sangat berharga. Saudara Nan, metode yang Anda gunakan untuk menghancurkan mekanisme pertahanan terlalu kikuk, menghancurkannya dengan paksa bukanlah hal yang cerdas untuk dilakukan, Anda akan cepat lelah jika Anda mencoba menghancurkan mekanisme pertahanan yang kuat. Jiang Chen memberitahu Namong Wentian. Apaan? Sepertinya kamu tahu banyak, kamu tidak akan menggunakan kekuatan untuk menghancurkannya. Namong Wentian tidak diyakinkan oleh Jiang Chen. Dalam pikirannya, Jiang Chen adalah monster abnormal dengan kekuatan tempur yang luar biasa, dan seorang alkemis yang luar biasa. Tapi, orang seperti ini biasanya lemah di bidang mekanisme pertahanan. Bibir Jiang Chen melengkung ke atas. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia beralih ke ramuan terdekat, dan dengan santai mengarahkan jarinya ke sana. Dalam sekejap, mekanisme pertahanan hancur, dan seolah-olah ramuan itu dipanggil oleh sesuatu, ia terbang ke telapak tangan Jiang Chen dengan sendirinya. Jiang Chen terus berjalan ke depan dengan langkah kuat. Ujung jarinya bersinar terang, dan setiap kali dia menunjuk ke suatu tempat, mekanisme pertahanan akan hancur, dan semua herbal akan terbang ke dalam tas penyimpanannya. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun, ini mengejutkan banyak orang di sekitarnya, termasuk Namong Wentian dan Han Yan. Monster abnormal ini, otot-otot di wajah Namong Wentian bergetar. Akhirnya, dia telah menyaksikan monster abnormal yang nyata. Dengan penglihatannya, dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa Jiang Chen tidak menggunakan energi Yuan saat melanggar mekanisme pertahanan itu. Dia menggunakan mekanisme pertahanan jenis lain. Untuk mencapai ini, Jiang Chen harus menjadi ahli dalam mekanisme ofensif dan defensif. Han Yan masih bisa menerima ini. Bagaimanapun, dia telah mengikuti Jiang Chen selama beberapa waktu, dan citra Jiang Chen yang maha kuasa telah mengakar kuat di benaknya. Tidak peduli apa hal menakjubkan yang dilakukan Jiang Chen. Dia tidak akan terlalu terkejut. Sialan, apakah kamu menggertak kami? Bukankah itu Jiang Chen? Apakah dia manusia? Tidak hanya kekuatan tempurnya yang luar biasa tangguh, dan keterampilan alkimianya yang luar biasa, dia juga ahli dalam mekanisme dan formasi pertahanan. Dia hanya membunuh kita semua. Mekanisme pertahanan yang mudah dipatahkan seperti sifat keduanya.
Jika dia terus melakukan ini, semua herbal akan menjadi miliknya. Tidak mungkin, saya harus bekerja lebih keras. Taman ini adalah harta karun yang sangat besar, akan sia-sia jika saya tidak bisa mendapatkan lebih banyak darinya. Para pejuang yang datang ke taman di langit paling awal tidak tahan lagi. Tindakan Jiang Chen seperti tamparan di wajah mereka. Mengesampingkan Jiang Chen dan beralih ke Big Yellow. Dia sebenarnya lebih brutal dari Jiang Chen. Setiap kali anjing ini melewati suatu daerah, tempat itu akan menjadi kosong. Setiap kali dia meludahkan simbol ke arah mekanisme pertahanan, mulutnya sudah terbuka lebar, dan dia akan melompat ke arah ramuan itu. Dan, ketika mekanisme pertahanannya rusak, ramuan itu akan ada di mulutnya. Sial, anjing macam apa ini? Tidak bisakah ada mekanisme pertahanan yang menahannya? Ini gila, bukankah dia takut perutnya akan meledak karena makan begitu banyak jamu? Aku tidak tahan lagi, ayah bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anjing. Banyak orang merasa seperti mereka akan pingsan. Anjing yang muncul entah dari mana ini benar-benar brutal. Dia benar-benar tidak manusiawi. Tentu saja, dia bukan benar-benar manusia. Big Yellow menyapu taman dan melompati tumbuhan yang disukainya, dan dia tidak peduli jika ada prajurit yang berdiri di depan tumbuhan itu. Anjing sialan, persetan, ginseng ini milikku. Seorang prajurit berteriak pada Big Yellow. Prajurit ini tidak berpartisipasi dalam pameran perdagangan Pulau Blissful, jadi jelas tidak tahu betapa hebatnya Big Yellow. Roof, persetan jalang bodoh. Big Yellow hanya melepaskan energinya, dan prajurit itu terlempar jauh. Setelah itu, dia langsung melahap ginseng tersebut. Semakin banyak orang tiba di taman di langit, dan situasinya menjadi lebih kacau. Banyak orang mulai berkelahi di antara mereka sendiri, dan karena Jiang Chen dan Big Yellow, jumlah herbal terus berkurang. Banyak prajurit telah berkumpul dan bekerja sama, terutama karena ada banyak tumbuhan dengan mekanisme pertahanan yang kuat, dan sulit bagi seorang prajurit untuk menghancurkannya. Tepat pada saat ini, para murid dari negara adidaya itu berada dalam posisi yang menguntungkan. Mereka memiliki senjata berkualitas tinggi, dan kerja tim antara sesama murid mereka lebih baik daripada para pejuang tunggal yang sementara memutuskan untuk bekerja sama. Karena itu, mereka dapat memperoleh banyak herbal, celepuk. Orang yang telah menghabiskan lebih dari 2 jam mencoba untuk mematahkan mekanisme pertahanan di sekitar Raja Teratai Kemuliaan tidak bisa melakukannya lagi, dan dia hanya jatuh ke tanah dengan keringat di seluruh dahinya. Sungguh menakjubkan melihat seorang pria bekerja sangat keras untuk mendapatkan ramuan. Tapi, sayang sekali, tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia tidak bisa merusak mekanismenya. Kepala anjing besar tiba-tiba muncul di atas prajurit itu. Big Yellow meringkuk bibirnya dan memberitahu prajurit itu, "Hehe, kamu tidak bisa melakukan ini, biarkan anjing tuan ini membantumu." Big Yellow hanya melangkahi para prajurit dan tiba di depan Glory Lotus King. Ramuan ini setinggi pria dewasa, dan bersinar seperti kristal. Jelas, itu telah tumbuh selama bertahun-tahun. Itu adalah ramuan unggul dan langka yang tidak dapat ditemukan dimanapun di dunia luar. Big Yellow bersinar terang, dia meludahkan simbol dari mulutnya yang membentuk mekanisme pertahanan, dan itu terbang menuju mekanisme pertahanan yang mengelilingi Raja Teratai Kemuliaan dengan kecepatan luar biasa. Kedua mekanisme pertahanan bertabrakan dan menghasilkan suara mendengung. Meskipun mekanisme pertahanan tidak hancur dengan ini, cahayanya telah melemah. Mekanisme pertahanan ini sangat kuat, bahkan anjing master ini tidak bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Tapi, itu masih tidak bisa menghentikan anjing master ini. Istirahat sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Big Yellow meludahkan beberapa simbol misterius dari mulutnya. Anjing ini telah menguasai formasi sumber buku surgawi, dan dia tahu semua jenis mekanisme pertahanan di bawah langit, dan mampu menciptakan mekanisme pertahanan tingkat lanjut seperti mekanisme pertahanan spiral. Oleh karena itu, tidak ada mekanisme pertahanan di sini yang bisa menghentikannya, dan jika dia diberi waktu yang cukup, si kuning besar akan bisa melahap setiap ramuan di sini. Cahaya simbol misterius itu melayang ke mekanisme pertahanan. Dalam sekejap, mekanisme pertahanan mulai bergetar hebat, dan dalam sekejap mata, suara pecah terdengar. Mekanisme pertahanan hancur, dan Glory Lotus King yang cerah terungkap di depan mereka. Baunya membuatnya merasa sangat segar. Persetan, apakah ini nyata? Tanda seru petik 2. Ketika para pejuang yang terbaring di tanah terengah-engah melihat apa yang terjadi, dia benar-benar berharap dia bisa bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke tanah. Pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya karena marah saat dia melihat Big Yellow. Dia telah bekerja dengan gelisah selama 2 jam terakhir itu, tetapi dia masih tidak bisa mematahkan mekanisme pertahanannya, dan anjing ini telah merusaknya dalam waktu yang begitu singkat. Hal ini membuat sang warrior merasa sangat tertekan. Wah kakak, rasanya pasti enak. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Tanpa ragu-ragu, dia segera melompat ke arah Raja Teratai Kemuliaan, air liurnya memercik kemana-mana. Tapi, tiba-tiba, sebuah tangan besar meraih Glory Lotus King dengan kecepatan luar biasa. Tangan itu menariknya, dan langsung disimpan ke dalam tas penyimpanan orang tersebut. Api hampir meledak dari mata Big Yellow, bahkan jari kakinya tahu siapa yang cukup hina untuk berani merebut barangnya. Bocah yang memalukan, ada begitu banyak tumbuhan di sekitar, mengapa kamu merebut yang milik anjing tuan ini? Tanda seru petik 2, Big Yellow dengan marah menatap Jiang Chen yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Asap putih keluar dari hidungnya. Kuning besar, Raja Teratai Kemuliaan terlalu kuat, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengatasinya, dan akan meledak. Ekspresi Jiang Chen pada dasarnya berkata, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri.
Enyah, ayah tidak akan meledak bahkan dari memakanmu hidup-hidup. Kembalikan Glory Lotus Kingku. Big Yellow menggertakkan giginya karena marah. Meskipun dia tahu bahwa sejak Raja Teratai Kemuliaan berada di rumah Jiang Chen tangan, dan tidak mungkin untuk mendapatkannya kembali, dia masih ingin sedikit mengancam Jiang Chen. Bab 319. Bab 319 Sangguan Yilei. Lebih banyak orang telah tiba di Taman di Langit. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berlarian, dan tanaman obat terus menghilang. Semua prajurit yang tiba di sini adalah jenius dari generasi muda, dan tumbuhan kaya yang ditanam di taman ini lebih dari cukup untuk menghasilkan beberapa jenius lagi. Karena sebagian besar ramuan kuat ini diperoleh oleh para jenius ini, selama mereka tidak beruntung dan mati di sini, begitu mereka meninggalkan Pulau Es, budidaya mereka pasti akan mengalami lonjakan besar. Semuanya, hentikan apa yang kamu lakukan segera. Sebuah teriakan keras tiba-tiba bergema di seluruh Taman di Langit. Setiap mengalihkan perhatian mereka ke sumber suara ini, dan yang bisa mereka lihat adalah 4 prajurit muda yang sepertinya baru saja tiba. 3 laki-laki dan 1 perempuan. Udara di sekitar keempat orang ini angkuh, dan sepertinya tidak ada prajurit lain yang hadir yang bisa menandinginya. Orang terkemuka itu tinggi dan berotot, bahkan lebih dari Namong Wentian. Mereka jenius dari klan Sangguan. Saya kenal orang itu, namanya Sangguan Yilei, salah satu murid top dari generasi muda klan Sangguan. Dia baru saja menerobos ke ranah jiwa tempur belum lama ini, saya tidak pernah berpikir saya akan melihatnya di sini. Sialan, dia telah menembus ke ranah jiwa tempur di usia yang begitu muda, aku sangat cemburu. Tapi, lihat wajahnya, sepertinya dia datang dengan niat bermusuhan. Saya menduga itu ada hubungannya dengan Jiang Chen. Jiang Chen membunuh setiap orang dari klan Sangguan di gurun itu, dan aku yakin mereka marah karena itu. Silakan baca di Nyun Novel 0R, kedatangan Sangguan Yilei menyebabkan orang banyak mulai berdiskusi satu sama lain. Beberapa bahkan memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Jangankan reputasi tangguh klan Sangguan, hanya kultivasi jiwa tempur Sangguan Yilei sudah lebih dari cukup untuk mengguncang semua orang di sini. Faktanya adalah, seorang pejuang jiwa tempur yang jenius bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan para pejuang jiwa tempur biasa. Kekuatan tempur Sangguan Yilei yang luar biasa jauh lebih tinggi daripada Sangguan Chong, yang telah dibunuh oleh Jiang Chen. Saat ini, keempat jenius dari klan Sangguan melemparkan pandangan mereka ke Taman di Langit dan melihat ke taman yang setengah kosong. Ekspresi keserakahan yang jelas muncul di wajah mereka, karena ramuan yang tersisa itu adalah yang paling berharga. Semuanya dengarkan, mulai sekarang, taman ini milik klan Sangguan, dan tidak ada di antara kalian yang diizinkan mengambil herbal lagi dari sini. Suara keras dan jelas Sangguan Yilei mengguncang seluruh atmosfer. Kata-katanya menyebabkan ekspresi semua orang berubah seketika. Persetan, mengapa klan Sangguan begitu arogan? Taman langit ini sama sekali bukan milik mereka. Sialan, mereka mencoba mengambil alih seluruh taman langit. Sangguan terlalu arogan, mereka tidak punya hak untuk melakukan ini, tidak satupun dari ramuan ini milik siapapun. Mereka yang mampu akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Jika Sangguan Yilei begitu kuat, dia harus menghancurkan semua mekanisme pertahanan dan mengambil herbal untuk dirinya sendiri. Menyatakan taman langit milik mereka terlalu berlebihan. Cara orang banyak memandang klan Sangguan telah berubah. Mereka semua menggertakkan gigi karena marah. Tak satu pun dari ramuan ini milik siapapun, dan merekalah yang pertama kali menemukannya. Untuk alasan apa klan Sangguan bisa mengklaim bahwa taman langit ini milik mereka? Kalian sudah mendapatkan cukup banyak herbal, jangan terlalu serakah. Sangguan Yilei berkata dengan seringai di wajahnya. Banyak orang mulai mengutuk dalam hati. Tamak, siapa yang serakah di sini? Sebelum Anda, klan Sangguan tiba, ada banyak jenius dari negara adidaya yang berbeda yang sudah menyingkir. Mengesampingkan semua negara adidaya lainnya, persetan, bahkan seseorang yang tangguh seperti Jiang Chen tidak berperilaku begitu rakus, ini konyol. Saudara Lei telah mengatakannya, semua ramuan di sini milik klan Sangguan, dan tidak ada dari Anda yang diizinkan untuk mengambil yang lain. Murid perempuan dari klan Sangguan menambahkan dengan suara keras. Penampilannya yang menggoda membuat banyak pria menggertakkan gigi. Banyak dari mereka mulai berfantasi tentang dia. Tentu saja, mereka hanya bisa menyembunyikan fantasi ini jauh di dalam pikiran mereka. Selanjutnya, setelah murid perempuan selesai berbicara, meskipun orang banyak itu benar-benar tidak puas dengan klaim mereka, mereka harus segera berhenti, dan tidak menyentuh tumbuhan di depan mereka. Ini termasuk semua negara adidaya dari berbagai provinsi. Tidak ada dari mereka yang berani menyinggung klan Sangguan. Astaga, tepat pada saat ini, mekanisme pertahanan lain rusak, dan Big Yellow telah melahap ramuan lain. Setelah melakukannya, dia langsung berjalan ke ramuan lain. Di sisi lain, Jiang Chen bahkan tidak melihat orang-orang dari klan Sangguan, hanya terus berjalan menuju herbal yang berbeda dan mengumpulkan mereka. Namong Wentian dan Han Yan melakukan hal yang sama, dan keduanya bersiul dengan ekspresi menyenangkan di wajah mereka. Mereka bekerja bahu-membahu untuk mematahkan mekanisme pertahanan dan memanen setiap ramuan yang mereka bisa. Perilaku keempat orang ini sangat mencolok. Tapi, entah kenapa, orang banyak merasa sangat senang melihat apa yang mereka lakukan. Mereka semua mulai bosan dengan klan Sangguan. Selanjutnya, kebanyakan dari mereka tahu tentang konflik antara Jiang Chen dan klan Sangguan. Jika ada orang di sini yang cukup berani untuk menantang klan Sangguan, itu adalah Jiang Chen. Bajingan, apakah kalian semua tuli? Aku memintamu untuk berhenti. Murid perempuan itu berperilaku seperti harimau betina.
Dia bahkan lebih sombong dari pria itu, dia langsung mengutuk Jiang Chen dan kelompoknya. Bitch, jangan terlalu keras, kamu pikir kamu siapa? Big Yellow berbalik dan menanggapi murid perempuan itu. Setelah itu, dia terus menggali. Banyak orang dalam hati mengacungkan jempol ke Big Yellow. Anjing ini adalah makhluk yang tidak terikat oleh akal sehat, dia cukup berani untuk menyebut seorang jenius dari klan Sangguan Jalang. Hanya dengan keberaniannya saja, dia telah memenangkan kekaguman orang banyak. Tapi, ketika mereka mengingat apa yang dilakukan Big Yellow di pelelangan Blissful Island, sebenarnya itu cukup jinak. Kata-kata Big Yellow membuat murid perempuan itu terbakar. Dia langsung marah. Anjing sialan, aku akan mencabik-cabikmu menjadi jutaan keping. Murid perempuan itu segera berlari ke depan. Sepanjang jalan, dia mengambil cambuk lembut dan mencambuknya di Big Yellow. Cambuk itu bergerak seperti ular berbisa yang mematikan. Murid perempuan itu adalah Peak Divine Core Warrior, dan jika serangan ini mengenai targetnya, pria biasa manapun akan langsung meledak. Selain Sangguan Yilong dan Sangguan Yilei yang merupakan pejuang jiwa tempur, semua murid generasi muda lainnya dari klan Sangguan memiliki kultivasi yang sangat kuat. Mereka semua adalah prajurit inti ilahi akhir. Sangguan Yilong telah menemukan sesuatu yang baik di jalan yang telah dia ambil, jadi dia belum tiba di sini bersama murid-murid lainnya. Sangguan Yilei yang memimpin 4 murid adalah orang yang pertama kali tiba di Taman di Langit. Tapi, dia tidak pernah mengira akan ada seseorang yang cukup berani untuk menantang martabat klan Sangguan. Astaga, dengan kecepatan luar biasa, Big Yellow bergerak dan bersembunyi di belakang Namong Wentian. Tapi, sepertinya cambuk lembut itu adalah makhluk hidup, karena segera berbalik dan menyerang Namong Wentian. Sepertinya itu akan membunuh Namong Wentian juga. Huff. Beraninya kamu menantang klan Sangguan yang perkasa. Kamu juga pantas mati. Murid perempuan itu sangat arogan dan kasar. Dia juga mencoba membunuh Namong Wentian. Pelacur sialan. Tatapan Namong Wentian menjadi dingin. Dia langsung mengambil miriat star ruler dari cincin penyimpanannya. Dia mengangkat penguasa biru itu tinggi-tinggi ke udara dan dengan paksa menyerang murid perempuan itu. Memukul, kedua senjata bertabrakan, dan murid perempuan itu mengeluarkan teriakan ketakutan. Cambuk lembut itu terlempar dari tangannya oleh serangan tunggal Namong Wentian. Pada saat yang sama, serangan Namong Wentian tidak berhenti di situ. Dengan kekuatan yang luar biasa, penguasa bintang segudang yang berat itu menghantam tubuh murid perempuan itu. Ah, murid perempuan itu menjerit menyedihkan. Aliran darah keluar dari mulutnya, dan seperti layang-layang terbang yang talinya terputus, tubuhnya terbang mundur. Dia tampak seperti bunga layu sekarang. Kakak Ling. Seorang pria muda dari klan Sangguan berteriak. Dia berlari ke depan dan menarik murid perempuan itu ke dalam pelukannya. Yang mengejutkan, dia menemukan mata murid perempuan itu tertutup rapat. Setelah berjuang beberapa saat, nafas terakhirnya keluar dari tubuhnya. Kakak Ling, Saudara Ling sudah mati. Pria itu berdiri dan berteriak. Apa? Sangguan Yilei berteriak dengan marah. Dia sangat marah sehingga seolah-olah api akan meledak dari matanya. Seseorang benar-benar berani membunuh murid klan Sangguan. Ini konyol, Kakak Nan, aku tidak pernah menyangka kamu begitu brutal. Anda tidak menunjukkan belas kasihan kepada wanita yang tidak berharga itu. Big Yellow mulai tertawa. Dia hanya perempuan jalang yang hanya tahu cara menggonggong. Dia pantas mati. Namong Wentian mengangkat bahu. Dia tampaknya tidak terganggu oleh itu. Adapun mengapa Namong Wentian cukup berani untuk membunuh seseorang dari klan Sangguan, dan mengapa dia bisa menjadi jenius inti ilahi puncak hanya dengan satu serangan. Banyak orang terkejut dan bingung, sementara beberapa tenang. Mereka tahu Namong Wentian bersama Jiang Chen, dan konflik antara mereka dan klan Sangguan telah mencapai tahap di mana itu tidak dapat diselesaikan. Itulah alasan mengapa dia tidak menunjukkan belas kasihan. Selanjutnya, Namong Wentian adalah seorang pejuang yang bisa melawan seorang pejuang jiwa tempur. Membunuh seorang prajurit inti ilahi hanyalah sepotong kue baginya. Pantas untuk mati. Mendengar apa yang dikatakan Namong Wentian, 3 murid klan Sangguan lainnya tidak dapat menahan diri lagi, terutama Sangguan Yilei. Tatapannya terkunci pada Namong Wentian. Aku tidak peduli siapa kamu, aku ingin kamu berlutut di depan Sister Ling dan meminta maaf. Setelah itu, bunuh diri di depannya. Jika Anda memaksa saya untuk menyerang, saya akan memastikan Anda mati dengan cara yang paling menyedihkan. Sangguan Yilei mengarahkan jarinya ke Namong Wentian. Kamu hanya kentut di mataku. Jika kamu punya nyali, ayo bertarung sekarang. Namong Wentian adalah orang yang tidak pernah menyerah pada kekuatan yang kuat. Dia hanya mengangkat penggaris raksasa di tangannya, dan mengarahkannya ke arah Sangguan Yilei. Kamu mencari kematian. Sangguan Yilei menjadi sangat marah. Dengan satu langkah, dia tiba di depan Namong Wentian. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan melepaskan telapak tangan yang menghancurkan bumi ke arah Namong Wentian. Sangat kuat, ekspresi Namong Wentian sedikit berubah. Sangguan Yilei ini benar-benar kuat, dan Sangguan Chong tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika mereka berada di level yang sama, Namong Wentian tidak akan takut padanya. Tapi, kesenjangan antara ranah inti ilahi dan ranah jiwa tempur sangat besar. Dengan kultivasi dan kekuatan tempur Namong Wentian saat ini, dia mampu melawan pejuang jiwa tempur biasa seperti Sangguan Chong, tetapi ketika menghadapi seorang jenius seperti Sangguan Yilei, dia akan berada di pihak yang kalah. Penguasa bintang segudang, Namong Wentian adalah pria yang agresif. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan penggaris raksasa di tangannya ke arah telapak tangan cerah yang menghancurkan bumi. Ledakan, gelombang kejut yang kuat menyapu area tersebut.
Memang, Namong Wentian bukan tandingan Sangguan Yilei. Dia terlempar ke belakang oleh tumbukan besar, tetapi, karena tubuhnya kuat, kekuatan besar itu tidak terlalu menyakitinya. Han Yan juga membantunya setelah dia dipukul mundur. Mengaum, tepat pada saat ini, Big Yellow akhirnya menyerang. Dia segera melepaskan Soul Crunching Tun ke arah Sangguan Yilei. Pada saat yang sama, Jiang Chen menyerang dari sisi lain. Dia melepaskan 3 naga banjir ganas yang membantu Big Yellow. 2 serangan hebat, hal ini menyebabkan ekspresi Sangguan Yilei langsung berubah. Terutama karena lagu Soul Crunching. Dia bisa merasakan rasa sakit yang merobek dari jiwanya. Tapi untungnya, dia sudah membentuk combat soul-nya, dan mampu merespon dengan cepat. Dia langsung mengeluarkan senjata tempur peringkat sempurna dan berhasil memblokir Jiang Chen dan serangan gabungan Big Yellow. Meski begitu, dia terlempar ke belakang beberapa langkah, dan wajahnya memucat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sangguan Yilei ketakutan, bahkan dengan kekuatan tempurnya, dia dipukul mundur oleh 2 prajurit inti ilahi. Ini tidak masuk akal. Sekali lagi, dia memperhatikan pria dan anjing di depannya dengan cermat. Kemudian, dia tiba-tiba teringat nama itu, Jiang Chen. Bab 320. Bab 320 bertarung sendiri. Mereka begitu kuat, bahkan seorang pejuang jiwa tempur yang jenius pun terlempar ke belakang oleh serangan mereka. Bagaimana bisa beberapa orang ini begitu tangguh? Sangguan Yilei bukan prajurit jiwa tempur awal biasa, kekuatan tempurnya lebih dari prajurit jiwa tempur awal biasa. Kamu tidak tahu apa-apa, dia adalah Jiang Chen itu. Jadi dia adalah Jiang Chen, dia adalah orang yang membunuh semua prajurit di gurun itu, tapi dia terlihat sangat muda. Sungguh pria yang ganas. Tapi, tidak peduli seberapa kuat mereka hanya prajurit inti ilahi, saya tidak berpikir mereka bisa menandingi Sangguan Yilei. Dia juga belum benar-benar menggunakan skill yang hebat. Banyak orang mulai berdiskusi satu sama lain. Beberapa tidak tahu siapa Jiang Chen, dan terkejut dengan ketangguhan Jiang Chen. Banyak prajurit di sini berasal dari negara adidaya yang berbeda di benua timur, dan ada beberapa prajurit dari Qin Yi Suci. Mereka juga sangat membenci Jiang Chen, tetapi mereka masih tidak memiliki keberanian untuk menyerangnya. Silakan baca di New Novel 0 Erk. Jadi, kamu Jiang Chen itu. Pandangan Sangguan Yilei mendarat di wajah Jiang Chen, dan dia bertanya sambil menggertakkan giginya karena marah. Itu benar, dia menggertakkan giginya. Mayat orang-orang dari klan Sangguan masih terbaring di padang pasir, dan pemuda di depannya ini adalah alasannya. Sangguan Yilei telah berjanji kepada tetua klan Sangguan sebelum dia datang ke sini bahwa jika dia menemukan Jiang Chen, dia akan mempermalukannya dan memastikan dia mati dengan cara yang paling menyedihkan. Dan sekarang, orang yang dia cari berdiri tepat di depannya. Apa yang membuatnya lebih marah adalah bahwa bajingan lain baru saja membunuh saudara perempuan mereka, Ling. Permusuhan antara kedua belah pihak menjadi lebih buruk sekarang. Itu benar, saya Jiang Chen. Kalian dari klan Sangguan terlalu arogan, ramuan di sini bukan milik siapapun, dan kalian hanya mengklaim itu milikmu bahkan tanpa mempertimbangkan perasaan semua orang lain di sini. Bahkan aku tidak tahan lagi dengan kalian. Jiang Chen mulai tertawa saat dia berbicara, dan dia dengan sengaja menambahkan beberapa kata provokasi. Jiang Chen tahu permusuhan antara dirinya dan klan Sangguan tidak dapat diselesaikan, dan karena itu adalah fakta, dia tidak akan membuang waktu untuk mencoba bersikap baik kepada mereka. Jiang Chen, kamu sangat berani. Anda tidak hanya membunuh Sangguan Wei, tetua klan Sangguan di neraka-neraka, Anda juga membunuh banyak orang dari klan Sangguan di padang pasir. Tidak ada seorang pun di bawah langit yang berani melakukan ini pada klan kami. Hari ini, kamu akan masuk neraka bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa. Sangguan Yilei melepaskan energinya, dan semangat membunuhnya melonjak. Aku hanya punya 1 nyawa, tapi aku takut kamu tidak mampu menjalaninya. Jiang Chen tidak terganggu oleh peringatan itu. Huff. Jiang Chen, izinkan saya memberitahu Anda ini, saya tidak menggunakan semua kekuatan saya sekarang. Di mataku, kalian semua hanyalah semut kecil. Jika Anda berlutut di depan saya dan bersujud, saya akan mempertimbangkan untuk memberi Anda semua kematian cepat. Sangguan Yilei dengan dingin mendengus, dan energinya jauh lebih kuat sekarang daripada sebelumnya. Seorang prajurit jiwa tempur telah membentuk jiwa tempur nyata di dalam tubuhnya, dan kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit inti ilahi. Juga, Sangguan Yilei adalah seorang jenius, bukan prajurit jiwa tempur awal biasa. Meskipun dia dipukul mundur oleh Jiang Chen dan Big Yellow beberapa saat yang lalu, dia telah pulih sepenuhnya sekarang. Selama dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia akan bisa membunuh orang-orang di depannya dalam sekejap. Mengapa semua orang dari klan Sangguan memasang ekspresi menyebalkan yang sama di wajah mereka? Dan kenapa mereka hanya bisa omong kosong? Han Yan menjawab dengan sinis. Bocah muda, kamu bahkan belum menumbuhkan rambut di sana. Berteriak di depan anjing tuan ini, benar-benar sembrono. Anjing master ini menyarankan Anda pergi dari sini sekarang, maka Anda mungkin bisa mempertahankan hidup Anda. Jika tidak, Anda akan melihat akhir yang sama dengan wanita jalang yang tergeletak di tanah. Pidato Big Yellow bahkan lebih jahat. Huff, kalian semua hanya bajingan pemberani, aku yang akan mengakhiri hidupmu. Badai petir, Sangguan Yilei sangat marah, dan dia tidak membuang-buang napas lagi. Dia mengambil langkah ke depan dan berubah menjadi angin kencang, lalu dia muncul di depan Jiang Chen dan kelompoknya. Dia melepaskan badai petir yang kuat ke arah Jiang Chen dan kelompoknya. Telapak naga sejati, 10.000 gajah abadi, 9 gelombang iblis. Dan juga anjing master ini. Kelompok itu menyerang pada saat yang sama.
Cakar naga merah darah raksasa turun dari langit di atas. Namong Wentian melepaskan seekor gajah buas emas sebesar bukit kecil, dan itu terlihat sangat tangguh. Kultivasi Han Yan sedikit lebih lemah, tetapi iblis ilahi kuno memberinya kekuatan yang luar biasa juga. Energi iblis berfluktuasi di sekujur tubuhnya, menyebabkan dia terlihat seperti Raja Iblis. Di sisi lain, Big Yellow meludahkan sinar emas, yang melesat ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Bang, 4 serangan gabungan bertabrakan dengan badai petir Sangguan Yilei, dan segala sesuatu di tengah medan perang dihancurkan. Tabrakan itu menyebabkan gelombang kejut meledak, dan banyak orang yang berdiri di dekat medan perang segera melarikan diri dari tempat kejadian dengan ekspresi ketakutan. Ruang di sekitar tabrakan langsung dipukuli menjadi kekacauan. Asap muncul dari pusat tabrakan, dan sebuah lubang besar tercipta di taman langit. Banyak tumbuhan dengan mekanisme pertahanan yang lebih lemah dihancurkan oleh kekuatan yang menghancurkan ini. Sangat disayangkan, sekali lagi, Sangguan Yilei terlempar ke belakang 3 langkah, dan ekspresi terkejut di wajahnya bahkan lebih tebal dari terakhir kali. Kekuatan keempat orang ini di luar imajinasinya. Dia adalah seorang jenius jiwa tempur, tetapi keempat prajurit inti ilahi ini baru saja mundur. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak terjadi dalam mimpi terliarnya. Tentu saja, Sangguan Yilei tidak tahu monster abnormal macam apa orang-orang ini. Jiang Chen memiliki 2.200 tanda naga, memberinya kemampuan untuk melawan prajurit jiwa tempur biasa. Jika ia membentuk lebih banyak tanda naga dan mencapai alam inti-inti ilahi pertengahan puncak, atau bahkan alam inti ilahi akhir, ia akan dapat membunuh Sangguan Yilei dalam sekejap. Namong Wentian memiliki bakat luar biasa, dan meskipun tidak jelas fisik seperti apa yang dia miliki, itu pasti sangat kuat. Meskipun dia hanya seorang prajurit inti ilahi puncak, kekuatan tempurnya tidak kurang dari Jiang Chen. Dia juga mampu melawan pejuang jiwa tempur awal seperti Sangguan Chong. Adapun Big Yellow, dia adalah keturunan dari kuda naga. Meskipun garis keturunannya tidak sepenuhnya terbangun, kekuatannya perlahan terungkap. Hanya dengan kultivasi inti ilahi akhir, dia mampu melawan prajurit jiwa tempur awal manapun. Han Yan masih seorang prajurit inti ilahi pertengahan puncak, hanya 1 langkah dari alam inti ilahi akhir. Dibandingkan dengan Big Yellow dan Namong Wentian, dia memang lebih lemah. Tapi, kekuatan tempurnya juga tidak bisa dikesampingkan. Kombinasi keempat monster abnormal ini sudah lebih dari cukup untuk melawan Sangguan Yilei. Kakak, bocah muda, lebih baik kamu kembali dan berlatih selama 2 tahun lagi. Hanya dengan kemampuan itu, kamu mencoba menempati seluruh taman langit. Big Yellow berkata sambil tertawa. Pada saat ini, 2 murid muda lainnya dari klan Sangguan terbang ke Sangguan Yilei. Salah satu dari mereka berkata dengan suara ganas, "Kakak Lei, kami tidak harus bersikap baik kepada mereka lagi, biarkan kami membantumu. Mundur, kalian bukan tandingan mereka. Anda hanya akan berakhir mati." Sangguan Yilei menjawab pria itu. Dia dan lawan-lawannya telah bertukar serangan 2 kali sekarang, dan dia juga tidak berada di atas angin. Tapi, itu memberinya pemahaman dasar tentang kekuatan keempat orang ini. Kedua murid ini hanyalah prajurit inti ilahi akhir, dan jika mereka bergabung dalam pertarungan, mereka tidak hanya tidak dapat memberikan bantuan apapun, mereka mungkin akan mati dalam sekejap. Sangguan Yilei memandang Jiang Chen dan berkata, "Jiang Chen, jika kamu memiliki orang-orang, lawan aku sendiri." "Oke." Jiang Chen dengan santai mengangkat bahu dan menerima tantangan tanpa ragu-ragu. Sangguan Yilei dikejutkan oleh tanggapan langsung Jiang Chen. Dia hanya menyelidiki, dan dia tidak berharap Jiang Chen menerima tantangannya. Situasi saat ini cukup jelas, tidak satupun dari keempatnya yang cocok untuknya jika mereka bertarung sendirian, tetapi mereka mampu melawannya ketika mereka bekerja bersama. Karena itu, hanya orang bodoh yang setuju untuk bertarung sendirian. Faktanya, Sangguan Yilei bahkan tidak serius saat mengucapkan kata-kata itu. Tapi, tanpa diduga, Jiang Chen benar-benar bodoh. Kamu benar-benar menerima tantangannya. Sangguan Yilei tidak percaya, dan mencoba memastikan sekali lagi. Tentu saja, Anda dan saya, 1 lawan 1, biarkan surga menentukan takdir kita. Dengan suara yang menyegarkan, Jiang Chen setuju sekali lagi. "Chen kecil, mengapa kamu menerima tantangan itu?" Han Yan mengerutkan alisnya. "Ya, orang ini sangat kuat. Dengan hanya Anda sendiri, saya tidak berpikir Anda tandingannya. Tapi, jika kita bekerja sama, bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita masih bisa membuatnya kesal." Namong Wentian tidak bisa mengerti mengapa seseorang secerdas Jiang Chen akan menerima tantangan Sangguan Yilei. "Apakah kalian tidak tahu apa-apa?" Chen kecil mencoba menggunakan tekanan dari pria itu untuk menerobos ke level lain. Big Yellow berkata sambil mengibaskan kepalanya. Jika ada satu orang yang tahu persis apa yang dipikirkan Jiang Chen, itu pasti anjing ini. Big Yellow benar, saya harus menerobos ke tahap berikutnya secepat mungkin dan meningkatkan kekuatan tempur saya. Para jenius dari klan Sangguan ada di sini, dan saya percaya tidak akan lama bagi para jenius dari Sekte Pedang Segudang untuk tiba, atau bahkan mereka yang berasal dari Istana Bela Diri. Pada saat itu, akan ada banyak jenius yang melawan kita, dan kita bahkan tidak tahu berapa banyak pejuang jiwa tempur yang ada. Kami memiliki terlalu banyak musuh, tetapi kami saat ini terlalu lemah, membuat kami menjadi sasaran empuk bagi mereka. Faktanya adalah, semua pejuang jiwa tempur yang datang ke sini berusia kurang dari 30 tahun, dan semua orang dianggap jenius, bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan Sangguan Chong atau Mao Seng. Jiang Chen memfokuskan matanya dan melihat sekeliling taman langit. Dia melanjutkan berbicara, "Selain itu, lingkungan di sini ada di pihakku, sebenarnya.
Saya ingin memperkuat kultivasi saya saat melawan Sangguan Yilei. Ini akan menjadi pesta besar. Pesta besar, Anda akan makan semua herbal di sini. Namong Wentian bertanya dengan heran. Betul sekali. Jiang Chen tersenyum. Semua tumbuhan di sini adalah harta alam yang langka, dan banyak dari mereka telah tumbuh secara alami. Mereka mengandung sejumlah besar energi, dan tidak ada yang bisa segera menyerapnya, kecuali Jiang Chen. Dengan skill transformasi naga, tidak ada yang tidak bisa dia serap. Jiang Chen ingin menggunakan tekanan ini untuk memeras potensinya. Dengan itu, dia akan bisa melahap tumbuhan dan menyerap energi mereka tanpa batasan apapun, dan membentuk tanda naga baru saat bertarung. Jika ada kesempatan, dia mungkin bisa menerobos ke alam inti ilahi akhir. Jika dia bisa melakukannya, membunuh Sangguan Yilei tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut, dan dia akan memiliki kemampuan untuk melawan para jenius lainnya nanti di pulau es ini. Datang, Jiang Chen meraung. Dengan langkah maju, dia muncul di langit di atas. Pertempuran antara dia dan Sangguan Yilei pasti akan menjadi sangat kejam, dan jika dia memilih Taman Langit sebagai medan perang, tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan oleh mereka. Apa yang dipikirkan Jiang Chen ini? Apakah dia benar-benar berpikir dia memiliki kemampuan untuk melawan Sangguan Yilei? Sepakat, jika mereka berempat bekerja sama, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan Sangguan Yilei, tetapi tidak satupun dari mereka tampaknya memiliki kemampuan untuk melawannya sendirian. Jiang Chen ini terlihat seperti orang yang cerdas, jadi mengapa dia membuat keputusan ini? Mari kita lanjutkan menonton. Jiang Chen jelas bukan idiot, dia memiliki banyak pendekatan yang kuat. Petik 2. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum.